Sini kumpul bareng gue, kita bakal lihat masa lalu cowok ini. 8 tahun lalu, pas umurnya 10 tahun, dia sadar punya kekuatan super. Dia lagi asik main nerbangin barang di rumah, pas ibunya tiba-tiba masuk. Bukannya ngasih pujian keren, ibunya malah marah besar dan nyuruh dia langsung berhenti ngelakuin hal itu. Terus ibunya nanya pelan-pelan, apa dia masih pengen hidup lama bareng ibunya? Dan pastinya, Teran langsung jawab, iya. Karena masih pengen bareng ibunya, dia disuruh janji buat nggak pernah lagi make kekuatan itu mulai dari detik ini juga. Ibunya ngelarang keras pamer kekuatan di depan orang lain. Teran bingung banget dan nanya kenapa dia harus dilarang begitu. Ibunya nanya apa dia inget cerita soal bangsawan dan kesatria. Dan cowok kita ini jawab, inget. Intinya nih, orang yang punya kekuatan super kayak dia itu disebut penyihir. Entah itu golongan bangsawan atau ksatria. Tapi bangsawan dan ksatria itu beda jauh. Bangsawan itu keturunan manusia suci Freon yang turun buat nyelamatin umat manusia zaman dulu. Nah, sebaliknya nih, ksatria adalah keturunan bangsawan yang darahnya udah kecampur sama manusia biasa. Makanya ada kasta beda antara bangsawan dan ksatria, walau mereka sama-sama penyihir. Ibunya bilang alasan dia nggak boleh pakai kekuatannya karena dia warisin kekuatan bapaknya yang seorang ksatria. Di luar sana banyak banget bangsawan jahat yang jadiin ksatria sebagai budak mereka. Makanya ibunya mohon banget biar dia rahasiain identitasnya sebagai seorang penyihir. Sekarang coba kalian perhatiin baik-baik. 8 tahun kemudian, Teran beneran nepatin janjinya. Dia ogah banget pamerin jati dirinya sebagai penyihir ke orang-orang di luar sana. Lagian, dia juga sama sekali nggak niat turun gunung buat mampir ke desa. Pindah ke desa, ada 2 bocah lagi asik main pura-pura jadi penyihir dan monster. Terus tiba-tiba kakek Femes di desa bernama Rabus datang nyamperin. Si bocah nanya gimana caranya biar bisa jadi penyihir. Si kakek langsung bilang kalau mereka nggak bisa jadi penyihir cuma modal niat doang. Rabus jelasin kalau penyihir itu puncak rantai makanan manusia yang berkuasa di alam tertinggi. Intinya, penyihir itu bangsawan dan ksatria yang dapat warisan kekuatan dari leluhur. Jadi sayangnya 2 bocil ini nggak bakal bisa jadi penyihir. Warga yang berdiri di belakang Rabus kaget banget kakek ini bisa sepedas itu omongannya. Terus warga itu bilang ke si kakek kalau dia dengar ada monster yang baru muncul. Rabus benerin info itu dan bilang ada warga bernama Rob yang ketemu monsternya semalam. Katanya sih monsternya ketutup bayangan hitam pekat. Bentuknya kayak macan tutul, tapi gedenya segede rumah. Walau gitu, Rabus nyuruh mereka nggak usah panik. Kepala desa udah berangkat ke kota buat manggil penyihir dan pasti bawa bala bantuan buat bantai monster gila itu. Mereka semua langsung lega dengernya. Terus ada warga yang ngingetin anak-anak biar nggak main ke hutan dulu demi keamanan nyawa mereka sendiri. Kalian pasti sepemikiran sama gue nih. Manusia biasa jelas mustahil ngalahin monster. Makanya butuh penyihir. Salah satu warga nanya, apa semua orang desa udah tahu info ini? Dan Rabus mengiyakan. Cowok itu terus nanya, apa Turan, si penggembala di bukit udah tahu soal bahaya ini? Sementara itu, Turan lagi asik rebahan santai di bukit sambil jadiin dombanya sebagai bantal. Turan natap langit cerah dan ngeluh betapa ngebosenin hidupnya karena cuma lihat pemandangan yang itu-itu aja tiap hari. Turan ngehela napas kecewa. Dia bilang, bisa-bisa dia lupa caranya ngomong kalau hidupnya begini terus. Tiba-tiba, Rabus nongol dan langsung nyinyirin dia karena udah molor. Padahal matahari aja belum terbenam. Turan nyuekin kakek itu seolah dia angin lalu. Dia malah nyuruh Rabus minggir karena ngalangin matahari. Rabus beneran gak habis pikir. Kelakuannya minus banget. Dia nanya, apa Turan masih dendam sama kejadian di masa lalu? Usut punya usut dulu, Rabus pernah diam-diam mau jadiin domba Turan hak milik bersama pas ibunya meninggal. Tanpa basa-basi, Turan ngomong belak-belakan kalau dia jelas masih dendam kesumat sama kakek tua itu. Turan bilang dia nggak sebaik itu buat bagi-bagi warisan ibunya ke orang lain. Ditambah lagi nih, dia ngingetin kalau mereka berdua nggak sedekat itu buat saling tanya kabar. Turan nyuruh si kakek ngomong intinya aja, terus cepetan pergi dari sana. Jawaban dingin Turan bikin kakek itu naik darah.
Tapi ekspresi seram Turan bikin dia nahan diri. Akhirnya si kakek ngasih tahu tujuan aslinya ke sana buat ngabarin soal monster yang baru muncul. Kakek itu ngejelasin betapa gede dan berbahayanya monster itu. Tapi Turan sama sekali nggak peduli. Robus kaget lihat reaksi santainya. Padahal posisinya yang sendirian bikin dia jadi target empuk monster itu. Robus ngakuin kalau keberanian Turan emang di luar nalar. Dia bingung kenapa cowok ini bisa sepede itu. Tapi percaya deh sama gue, bentar lagi semua bakal beda. Karena kepala desa udah pergi cari penyihir. Sini, kumpul, kita bakal lihat cowok yang savage abis. Si kakek ngingetin Taran buat hati-hati karena peduli. Tapi Taran malah ngegas bilang si kakek aslinya cuma mikirin domba, bukan dia. Robus langsung emosi parah denger bacotan itu. Tapi Taran santai aja, malah musir dia pergi karena ngerasa urusannya udah kelar. Taran bahkan ngata-ngatain kalau napas si kakek bau banget. Bikin kakek itu akhirnya jalan pergi dengan muka bete abis. Ngomongin soal monster, mereka itu hewan buas yang punya sihir dan kekuatan misterius. Ibaratnya nih, hubungan monster sama hewan buas itu persis kayak penyihir sama manusia biasa. Taran sebenarnya antusias banget karena akhirnya dia bakal bisa lihat penyihir asli di depan matanya. Tapi di sisi lain, dia agak ragu penyihir itu bakal kuat banget atau enggak. Soalnya yang minta tolong cuma desa pelosok. Walau gitu, dia tetap kepo, pengen lihat langsung. Karena penasaran seberapa ngeri kekuatan mereka nanti. Beberapa saat kemudian, Taran nyium bau darah amis. Dan dia langsung nyari sumber baunya. Gak lama setelah itu, dia nemuin sisa jasad kakek yang tadi baru aja nyuruh dia buat hati-hati. Badannya udah robek kayak kertas, dan Taran kaget. Padahal kakek itu baru aja ngingetin dia. Malah dia duluan yang mati. Taran tetap pasang muka datar dan dingin pas merhatiin mayatnya. Dia langsung sadar kalau ini bukan ulah hewan buas biasa. Udah pasti ini kerjaan monster liar. Dugaannya belum kelar pas pelakunya muncul dari hutan. Nah, siap-siap ya. Monster ini beneran nyata dan serem abis. Aura gelap nyelimutin badannya. Ukurannya gede banget. Ditambah mukanya yang galak dan nyeremin parah. Asal kalian tahu, monster itu dianggap kelewat kuat sampai manusia normal nggak bakal bisa ngelawannya. Anak Rob dengar ini dan ngira desa mereka udah tamat. Tapi bapaknya yakin kalau penyihir itu bakal ngalahin monsternya. Dia nenangin bocil itu, bilang penyihir nggak bakal kalah. Soalnya mereka bisa bunuh monster cuma pakai satu kata aja. Sekarang Tiran lagi berhadapan langsung sama monsternya. Nggak ada takutnya sama sekali, dia dengan santai nyuruh monster itu mati. Satu gelombang gede langsung ngehantam dan bikin monsternya mundur. Tapi gila, monster itu tetap kuat kayak awal. Tiran langsung kehabisan kata-kata. Lihat, serangan pertamanya tadi sama sekali nggak mempan. Pas dia lagi sibuk mikirin cara lain, monsternya malah langsung lompat mau nyerang dia. Tiran pakai kata perintah lain dan nyuruh monsternya berhenti. Untung aja serangannya meleset dikit banget. Tiran shock dong, dua kata perintahnya tadi nggak ngefek sama sekali ke monsternya. Dan tiba-tiba aja, monster itu udah balik badan buat nyerang dia lagi. Tiran langsung lompat mundur buat ngehindar. Akhirnya dia mutusin buat serius dan ngeluarin ketapel ala penggembala andalannya. Dia masukin batu ke ketapelnya, terus pakai sihir buat bikin batunya jadi sekeras baja sebelum ditembakin. Pas batunya melesat, dia pakai kata perintah lagi biar makin ngebut. Begitu serangannya udah deket sama monsternya, Tiran nyuruh batunya nembus. Ini ngasilin daya hancur super gila bareng gelombang kejut yang nembus badan si monster. Tapi sayang banget, serangan ini belum cukup buat ngebunuhnya. Monster itu lari ke Tiran. Tapi coba perhatiin deh, batunya balik arah kayak bumerang dan langsung ngincer kepalanya dari belakang. Dengan kecepatan brutal, batu itu langsung nebas kepala monsternya dari belakang sebelum dia sempat nyentuh Tiran. Berkat daya hancur proyektil yang luar biasa gila tadi, monster itu langsung ambruk dan mati. Dan Tiran tetap santai aja selama kejadian itu. Dia milih buang mayatnya ke jurang sambil mikir kenapa orang desa suka banget bikin dia pusing. Besok paginya, tiba-tiba aja Tiran dilabrak sama sekumpulan warga desa yang lagi emosi berat. Mereka gedor pintunya kenceng banget tanpa sopan santun dan maksa dia buat keluar rumah. Ternyata mereka kesana buat nuduh dia ngebunuh Rabus. Cowok yang jadi provokator langsung nyeker kerah Tiran. Sambil ngatain dia nggak tahu malu. Dia nuduh Tiran ngelukain Rabus, terus nembalin dia ke monster. Tiran jawab santai,
Dia paham kenapa mereka fitnah dia. Soalnya kakek tertua mati sendirian, sementara anak mudanya pada pengecut semua dan takut melawan monsternya. Tiran bilang mereka sengaja fitnah dia. Karena itu, cara paling gampang buat cuci tangan dari kesalahan. Omongan ini bikin cowok itu makin kepancing emosi dan langsung nonjok muka Turan. Tapi Turan gampang ngehindar. Turan langsung serang balik dan nyundul kepala cowok itu bikin hidungnya mimisan parah kemana-mana. Dalam hati, Turan ngerasa seneng banget punya sihir. Soalnya itu bikin hidupnya jadi jauh lebih gampang. Soalnya kalau dia pengen sesuatu hal, itu bakal langsung kejadian. Cuma modal buang mana aja. Satu warga tiba-tiba maju mau mukul Turan pakai tongkat. Tapi Turan langsung bisikin pelan, nyuruh dia jatuh. Mantap kan? Doanya terkabul. Si cowok langsung nyungsep sebelum nyentuh Turan. Bakal makin seru nih ke depannya. Sini kumpul, kita tonton aksi Turan yang lagi asik mainin sisa kroco ini. Dia sama sekali nggak perlu serius buat numbangin mereka semua. Targetnya cuma satu, ngasih pelajaran mantap tanpa bikin mereka sampai lewat. Turan langsung merebut tongkat dari satu cowok dan mukul wajahnya sambil jadiin si cowok malang ini tameng hidup buat nahan serangan dari temen-temennya yang lain. Pada akhirnya, Turan gampang banget ngeberesin mereka semua, sambil tetap sukses nyembunyiin identitas aslinya sebagai seorang penyihir. Habis ngebantai mereka semua, Turan langsung ngomelin mereka. Nyuruh mereka pakai tenaga sisa buat ngurusin pemakamannya Robus. Daripada sok jagoan, nantangin dia berantem kayak gini. Kelar ngurus para cowok, Turan nanya ke cewek-cewek di situ apa mereka mau ikutan tanding. Tapi mereka langsung angkat tangan. Bilang kalau mereka sama sekali nggak cari masalah. Cewek-cewek ini ngaku cuma datang buat nyapa dia doang. Turan sih bodo amat, karena mereka nggak punya nyali buat berantem. Dia nyuruh cewek-cewek itu buat nyeret para cowok tepar tadi turun dari gunung. Pas balik ke rumah, Turan tahu masalah ini belum kelar. Orang-orang itu pasti bakal manfaatin momen ini buat meres dia pas lagi dagang di desa. Biarpun gitu, dia santai aja, karena bisa hajar mereka sampai dapat harga wajar. Turan yakin nggak bakal ada lagi pembuat onar yang berani ganggu habis dikasih pelajaran telak begini. Belum juga selesai ngomong, tiba-tiba ada suara ketukan. Dia langsung buka pintunya dengan kesel sambil nanya siapa yang berani datang. Tapi perhatiin deh, cowok yang berdiri di depan pintu ini jelas bukan warga desa biasa. Turan nanya siapa dia, dan si pria bilang cuma mau minta tolong soal perjalanannya. Tapi kayaknya dia sadar udah datang di waktu yang nggak pas banget. Turan langsung minta maaf atas sikap kasarnya dan bilang tadi ada tamu tak diundang. Jujur aja, Turan bahkan ragu apa omongannya udah sopan, soalnya dia jarang ngobrol sama orang desa. Padahal ibunya selalu ngajarin dia soal sopan santun dari kecil. Berusaha keras nyairin suasana Turan, nawarin si pria asing ini buat masuk ke dalam rumah, kalau dia emang lagi nyari tempat nginep. Gak lama habis itu Turan nyiapin hidangan mantap yang udah sekelas pesta buat tamu asingnya. Sambil makan, mereka asik ngobrol. Turan ngaku kalau dia jarang interaksi sama warga desa, karena emang lahir dan gede di atas bukit ini. Bahkan seumur hidupnya dia cuma jadi pengembala. Turan juga bilang kalau kota kecil kayak gini jarang banget didatengin sama turis luar. Mengejutkannya, cowok ini malah muji Turan. Dia bilang, sopan santun Turan bagus banget buat ukuran pengembala yang hidup sendirian. Turan bilang dia belajar semua itu dari ibunya. Tapi sayang banget sang ibu udah meninggal karena sakit kronis. Pria asing itu bikin tanda keagamaan sambil doain kalau ibu Turan pasti masuk surga karena udah sukses ngebimbing anak yang baik. Kelar basa-basi, obrolan mereka mulai ngalir santai. Turan nanya alasan utama yang bawa pria itu jauh-jauh datang ke desa terpencil ini. Si pria asing jujur kalau dia lagi jalanin kontrak buat basmi monster di desa. Gila sih, ternyata dia ngaku sebagai seorang penyihir. Turan kaget bukan main dengarnya. Dia langsung sadar kalau pria di depannya ini adalah penyihir bernama Rabus yang sempat dibahas sebelumnya. Penyihir itu lalu ngomong kalau dia punya satu pertanyaan buat Turan. Dan Turan dengan santai ngebiarin dia buat nanya apa aja. Si penyihir ngerasa aneh, dia bisa ngerasain aura monster, tapi wujudnya nggak ada. Apalagi Turan kelihatan santuy banget ngadepin situasi ini, padahal dia tahu semua kejadian aslinya. Dia lanjut bilang kalau Turan itu mangsa paling pas buat monster, tapi mukanya sama sekali nggak ketakutan. Penyihir itu muji Turan kelihatan berani banget buat ukuran anak kampung yang nggak pernah keluar desa.
Lalu dengan tenang, nada serius. Kalian dengar sendiri kan, si penyihir nanya identitas asli Turan. Bom meledak pas dia nanya apa Turan ini penyihir. Bikin otak Turan langsung panik nyari alasan. Dikilas balik, dia pernah nanya ke ibunya. Bakal jadi kayak gimana kalau orang lain sampai tahu rahasia dia sebagai penyihir? Ibunya jelasin pelan-pelan kalau di luar sana ada bangsawan jahat. Dia pakai analogi penggembala kayak mereka buat ngejelasinnya. Katanya nih, kalau bangsawan itu ibarat penggembala, maka para kesatria itu cuma anjing peliharaan yang dijaga sama mereka. Mereka bisa sayang banget kayak ke keluarga sendiri, tapi bisa juga gampang ngorbanin si anjing kalau emang situasi lagi kepepet. Ibunya nekenin kalau dia nggak mau masa depan suram kayak gitu buat anaknya. Makanya rahasia penyihir ini harus ditutup rapat, apalagi dari sesama penyihir lainnya. Kalau sampai mereka semua tahu hal ini, Turan bakal diambil paksa dijadiin anjing peliharaan yang siap dibuang kapan aja kalau udah nggak berguna. Mengerikan banget. Buat mencegah rahasia besarnya bocor ke publik, ibunya ngajarin satu jalan pintas ekstrim. Turan harus rela ngebunuh saksi mata. Kembali ke masa sekarang, Turan udah mikirin opsi nekat itu. Penyihir tadi langsung sadar lihat wajah dingin Turan. Lalu heran, kenapa dia malah diam aja? Tepat sebelum Turan bertindak maju buat ngabisin dia. Kita dibikin deg-degan. Si penyihir malah ngaku kalau dia cuma bercanda. Sayangnya, muka dingin Turan udah terlanjur ngerusak suasana lucunya. Oke guys, kita lanjut. Turan akhirnya mulai tenang, walau masih kaget, dan dia minta maaf karena selera humornya emang agak garing. Tapi si penyihir malah bilang kalau dia yang harusnya minta maaf karena udah bikin Turan panik. Turan senyum dengar itu. Dia ngaku ini pertama kalinya dengar candaan dari seorang penyihir. Makanya dia sempat kaget banget tadi. Si penyihir ngingetin kalau dari tadi mereka belum kenalan nih. Dia ngenalin diri sebagai Keorn, seorang pengembara. Mereka akhirnya jabat tangan, dan Turan juga ikut ngasih tahu identitasnya. Turan bilang tahun ini umurnya 18, dan Keorn dengan santainya nyebut kalau dia bakal berumur 75 tahun. Jelas aja, Turan kaget parah, soalnya muka Keorn awet muda banget. Keorn jelasin kalau penyihir emang menua lebih lambat dibanding manusia biasa. Gak cuma itu, umur mereka juga lebih panjang. Turan makin kepo, gimana ceritanya si kakek awet muda ini bisa jadi pengembara. Keorn cerita setelah ngabdi buat keluarga Arabian selama 60 tahun, dia mutusin buat cabut gitu aja, dan milih keliling dunia tanpa mau menetap di satu tempat. Tanpa sadar, obrolan mereka berdua makin dalam dan seru banget. Bikin Turan beneran heran, kok dia bisa senyaman ini ngobrol sama orang asing. Sadar hari udah makin malam. Keorn bilang ke Turan kalau sekarang waktunya dia buat pergi. Keorn naruh koin perak Arabian di atas meja. Dia bilang ini koin perak paling murni, jadi pastinya cukup banget buat bayar makanannya. Turan nerima koin itu dengan penuh rasa syukur sambil doain semoga Kilon beruntung sama buruannya. Kilon nyuruh Turan santai aja dan gak usah sok sedih perpisahan. Siapa tahu nanti dia bakal mampir lagi buat numpang makan gratisan. Besok paginya, Turan pergi ke padang rumput buat ngumpulin dombanya, dan kelihatannya dia jauh lebih semangat dari biasanya. Wajar sih, soalnya ini pertama kalinya dia ketemu penyihir dan bahkan bisa ngobrol seru banget tanpa ngerasa canggung sama sekali. Turan ngaku dalam hati kalau Kilon itu orang dewasa paling kocak yang pernah dia temuin seumur hidupnya. Malam sebelum Kilon balik bawa hasil buruannya, Turan udah nyimpulin duluan kalau penyihir itu emang orang yang baik banget. Selama ini Turan ngira ksatria itu cuma anjing pemburu tanpa emosi, suruhan bangsawan sombong. Turan jadi bingung sendiri nih, gimana cara ngasih tahu Kilon kalau udah nggak ada monster di bukit. Malam harinya, Kilon lagi nyelitikin area hutan. Dia ngeliat ada bekas pertarungan yang jelas banget, tapi anehnya dia nggak ngerasain hawa keberadaan monster sama sekali. Dia ngeliat ada batu yang ngancep di batang pohon barengan sama pohon-pohon lain yang udah tumbang. Ini bikin dia mikir, apa monsternya emang udah dikalahin duluan? Di saat yang sama, dia kepo banget siapa yang udah ngelakuin ini. Apa jangan-jangan kepala desa nyewa penyihir lain selain dirinya? Tapi ya udahlah, dia ngerasa lega juga. Kalau emang ada orang lain yang bunuh monsternya, berarti area ini udah aman dong. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini ya. Tiba-tiba Kilon nyium bau aneh. Dan pas dia nengok,
monster macan tutul yang dikalahin Turan lagi jalan ke arahnya. Tapi, situasinya jadi makin rumit karena monster itu udah berubah jadi roh jahat. Kilon langsung panik parah. Dia beneran gak nyangka ada orang yang ninggalin hal sebahaya ini. Pas dia masih bengong nyoba mencerna apa yang terjadi, monster itu langsung nyerang. Bikin Kilon harus lompat mundur buat ngehindar. Usut punya usut, monster bakal berubah jadi roh jahat kalau dikalahin. Tapi mana di mayatnya gak diserap atau dibuang dengan bener. Ini tuh pengetahuan dasar banget buat para penyihir. Makanya dia mikir, harusnya semua orang tahu soal ini. Monster itu maju nyerang lagi, tapi Kilon lompat ke udara buat ngehindar. Dari sini dia bisa mastiin kalau orang yang ngalahin monster ini pasti seorang penyihir. Tapi dia benar-benar gagal paham kenapa penyihir itu malah ngebiarin mayatnya jadi roh jahat. Sempat mikir apa pelakunya masih pemula, tapi di saat yang sama dia ngebantah tebakannya sendiri. Soalnya nggak mungkin banget ada penyihir pemula yang bisa ngalahin monster super kuat kayak macan tutul yang lagi ada di depan matanya ini. Karena pusing mikirin alasan kenapa monsternya dibiarin jadi roh jahat. Kilon milih fokus ke satu hal aja. Dia harus ngehancurin makhluk itu. Kilon langsung ngebentuk panah ajaib dan nembakin serangannya ke monster itu. Tapi gila dong, serangan sihirnya malah nggak mempan sama sekali. Kilon langsung syok berat. Karena ini cuma berarti satu hal. Energi mana si monster jauh lebih kuat dari miliknya. Tiba-tiba, monsternya ngilang gitu aja di depan matanya. Sumpah ya, kalau kita yang ada di posisi Kilon, pasti udah panik parah karena nggak tahu makhluk ini bakal ngapain lagi. Detik berikutnya, monster itu muncul di belakangnya dan ngeluarin tebasan maut ke arah Kilon. Kilon nyaris lolos, tapi tubuhnya tetap kena tebasan. Di momen berdarah inilah dia sadar dia lagi berhadapan sama monster level dewa yang nggak bisa dilawan sama ksatria biasa. Dari analisanya, dia yakin cuma orang selevel bangsawan tingkat bawah yang mungkin punya peluang buat menang lawan makhluk gila ini. Keringat dingin ngucur deras di wajahnya karena saking takutnya. Ketemu monster sebuas ini di desa terpencil bener-bener di luar prediksinya. Sadar situasinya udah super bahaya, Kilon cuma bisa pasrah dan mikir riwayatnya udah tamat. Tapi eits, dia nggak niat mati sendirian dong. Kilon bertekad buat bawa monster brengsek ini mati bareng dia. Dia mulai ngumpulin semua mana ke tangannya buat nusuk si monster pas makhluk itu lompat. Kira-kira nih guys, rencana nekat ini bakal berhasil atau malah ambiar? Oke cuy, coba tebak apa yang terjadi. Kilon nekat lompat ke arah monster buas itu. Dia siap mati demi bunuh monsternya. Tapi sedetik sebelum diterkam, tiba-tiba ada ledakan sihir dari jauh yang langsung ngebelah dan ngancurin monster itu dalam satu serangan mematikan. Muka Kilon kelihatan lega banget. Nah, pas momen itu, dia dengar suara yang super familiar dari belakang nanyain kabarnya. Kilon noleh dan kaget setengah mati. Dia beneran gak nyangka kalau Tiran itu penyihir. Tiran mengiyakan dan Kilon langsung nanya kenapa dia gak pernah cerita soal itu. Tiran cuma diam 1000 bahasa. Jadi, Kilon langsung nanya pakai cara lain. Kilon heran kenapa Tiran repot-repot bantuin dia, padahal cowok itu bisa aja langsung cabut pergi. Tiran akhirnya ngasih tahu alasannya. Buat menjelasin, ini dia ngingetin Kilon soal kejadian semalam pas Kilon baru balik bawa hewan buruan hasil tangkapannya. Tiran nanya kenapa Kilon sok jadi pahlawan, padahal skill hebatnya itu bisa banget dipakai buat cari cuan gede. Kion ngejelasin kalau warga desa itu kasihan banget. Mereka hidup di perbatasan tanpa sistem keamanan yang memadai. Turan ngingetin kalau itu bukan urusannya. Tapi Kion bilang kalau dia adalah penyihir yang mewarisi kekuatan dewa yang sangat dahsyat. Makanya dia ngerasa punya kewajiban mutlak buat selalu ngelindungin rakyat jelata yang lemah. Kion sadar nggak semua penyihir sepemikiran sama dia. Ya wajar sih, tiap orang punya prinsip dan jalan hidupnya masing-masing. Balik ke masa sekarang, Turan balikin omongan Kion semalam. Dia bilang kalau semua orang emang punya jalan hidupnya sendiri. Tiba-tiba monster itu nyerang mereka lagi dengan ganas. Untung aja mereka sempat menghindar di detik-detik terakhir. Perhatikan baik-baik ya cuy. Kion sadar mereka nggak bakal menang. Monster gila ini cuma bisa dikalahkan sama penyihir kelas bangsawan. Turan nyuruh Kion cabut lapor ke kepala desa buat evakuasi warga sekarang juga. Sementara dia bakal nahan monster buas itu sendirian. Dalam hati Kion panik karena tahu Turan gak bakal menang lawan monster itu.
tapi dia nggak punya pilihan selain nurut. Tepat saat itu, Turan bilang Kyon nggak perlu cemas. Soalnya, kalau serangan terakhir dia tadi kena sasaran, urusannya udah pasti beres. Kyon langsung syok berat dong. Kata-kata Turan barusan ngebuktiin kalau serangan maut tadi tuh belum pakai kekuatan penuh. Fakta ini bikin Kyon merinding. Berarti kekuatan Turan itu udah setara kelas bangsawan atau malah lebih gila lagi. Kyon melihat langsung gimana Turan mulai nyerap mana di udara, siap-siap mau ngeluarin serangan pamungkas yang super merusak. Di titik inilah Kyon sadar sepenuhnya. Dia lagi berhadapan sama sosok penyihir yang punya kekuatan buat jungkir balikin seluruh dunia. Di sisi lain, Turan emang niat tempur habis-habisan, karena dia sendiri penasaran banget sama batas maksimal kekuatannya. Dengan aura mana yang meluap-luap, dia ngumpulin banyak batu gede buat dijadiin proyektil maut buat ngehajar si hantu mengerikan itu. Kyon bilang dia nggak bakal biarin Turan tanding sendirian. Sehebat apapun bakat Turan hantu monster itu, tetap aja lawan yang super alot. Kyon yakin 100% kalau mereka harus kerjasama. Kalian pasti mikir hal sama kan? Niatnya langsung batal pas lihat serangan gelombang pertama Turan yang ternyata super mematikan. Dia sadar kalau ikut campur malah cuma jadi beban. Satu-satunya hal yang bisa dia lakuin sekarang adalah bantu mekarin potensi luar biasa Turan. Daya hancurnya emang gila, tapi pas tepunya hilang, monster hantu itu masih hidup. Turan kaget, dan Keorn ngingetin kalau serangan fisik nggak bakal mempan buat bunuh musuh kayak gitu. Turan bingung gimana cara bunuhnya kalau fisik nggak mempan. Keorn langsung jawab tegas kalau satu-satunya kelemahan monster itu cuma sihir elemen api atau petir. Turan nurutin saran Keorn dan nyoba bakar monsternya. Ternyata gagal total. Dan Keorn ngasih tahu kalau cara yang dipakai Turan itu salah besar. Keorn bener-bener nggak habis pikir. Turan ternyata nggak paham ilmu dasar penyihir sama sekali. Padahal buat nyalurin kekuatan ke makhluk hidup lain, ngebangun proses yang benar itu syarat paling mutlak. Keorn mulai curiga parah. Jangan-jangan selama ini Turan lah yang ngebunuh monster itu, dan sengaja ngebiarin jasadnya berubah jadi hantu ganas. Si hantu terus ngamuk, bikin rusuh kemana-mana demi bisa nangkap tubuh Turan. Tapi sekarang, Keorn akhirnya nemuin satu fakta gila. Kenyataannya, Turan itu ternyata belum pernah nyerap energi mana seumur hidupnya. Keorn langsung ngelarang Turan asal bakar. Dia nyuruh Turan buat nyiptain bola apinya dulu, baru ditembakin langsung ke target. Turan langsung fokus, ngikutin instruksi Keorn. Detik itu juga, dia mulai ngebentuk pusaran api menyala di telapak tangannya. Normalnya sih penyihir gampang bikin api. Tapi ngendaliinnya itu beda cerita cuy. Soalnya butuh latihan khusus tingkat tinggi biar nggak jadi bumerang. Tapi Keorn malah bengong melongo. Soalnya Turan dengan santainya berhasil nyiptain bola api raksasa tanpa kelihatan ngeden sama sekali. Turan langsung nembakin apinya ke arah hantu itu. Makin nempel ke badan musuh, kobaran apinya malah dibikin makin brutal. Hantu itu teriak kesakitan parah. Keorn teriak nyuruh Turan terus nambahin mananya biar apinya nggak mati. Mereka harus bakar habis eksistensi hantu itu sampai lenyap tanpa sisa jadi abu. Dengan muka super datar, Turan terus nekan intensitas apinya sampai si hantu gosong jadi kerangka hangus. Keorn syok berat. Mereka beneran baru aja ngalahin monster super tangguh. Gimana menurut kalian cuy? Monster level bangsawan malah mati konyol di tangan bocah gembala gunung. Bener-bener gila kan? Sini merapat, Turan nanya ke Keorn. Apa udah kelar? Tapi Keorn nyuruh dia nyerap mananya dulu. Kalau nggak mau repot ngelawan monster raid lagi dalam waktu dekat. Turan bingung gimana caranya, jadi Keorn ngejelasin kalau dia harus ngebayangin lagi ngisap sesuatu dari dalam tubuh monster itu. Turan ngangguk terus ngulurin tangannya sesuai arahan. Dan bener aja cuy, mana dari mayat monster itu langsung keluar dan masuk seutuhnya ke badan Turan. Keorn bilang bakal ada rasa enak yang aneh gitu. Dan Tiran ngaku awalnya dia beneran nggak percaya sama hal ini. Kyon sampai nanya, apa ini beneran pertama kalinya dia nyerap mana? Dan Tiran dengan santai jawab, iya. Usut punya usut setelah kebangkitan yang pertama. Mana itu tumbuhnya lambat seiring umur. Cara paling mantap buat ningkatinnya, ya bunuh monster atau penyihir buat diserap mananya. Tahan napas bentar ya. Gila kan, ini serapan pertama Tiran, tapi dia udah bisa ngendaliin sihir level tinggi begini. Ini bikin Kyon sadar kalau potensi bawaan Tiran tuh beneran di luar nalar.
Tiba-tiba Kion manggil nama Tiran, minta maaf atas kelancangannya, dan nanya dari keluarga bangsawan mana dia berasal. Tiran dengan santai nyuruh Kion ngobatin lengan yang luka duluan, dan Kion kaget banget dengernya. Mereka balik ke rumah Tiran. Setelah lengannya dibersihin dan diperban, Kion minta maaf banget udah bikin Tiran jadi kepikiran. Tapi Tiran ingetin bapak tua itu kalau dia udah jelasin berkali-kali dia bukan dari keluarga terpandang manapun. Dia itu cuma pengembala biasa yang bahkan nggak tahu siapa bapaknya sendiri. Kion makin bingung dong, ngapain orang sekuat dia malah milih jadi pengembala domba doang. Kion buru-buru bilang kalau dia nggak ada niatan buat ngeremehin. Tapi kerjaan itu beneran nggak cocok sama sekali buat dia. Tiran akhirnya cerita kalau itu permintaan ibunya. Soalnya bangsawan itu biasanya cuma manfaatin penyihir dan bakal dibuang gitu aja. Setelah denger itu, Kion malah bilang kalau ibu Tiran itu orang yang bijak. Tiran kaget cuy. Dia kirain Kion bakal ngatain ibunya terlalu lebay dan overprotective. Tapi Kion malah setuju. Ibunya bijak. Dia ngejelasin kalau penyihir itu punya kekuatan besar yang pastinya bakal narik banyak konflik. Dia cerita beberapa tahun lalu pernah pecah perang gede antar keluarga bangsawan elit. Tepatnya perang antara keluarga Arabian tempat dia mengabdi melawan keluarga besar Zahar yang super kuat. Banyak banget nyawa melayang di perang ini. Dari sekitar 3.000 ksatria Arabian, lebih dari 900 orang tewas. Mirisnya lagi, semua orang terdekat Kion ikut jadi korban. Kion nyebutin orang-orang yang mati di medan perang, dan itu termasuk istri sama anak kesayangannya. Cuma dia doang yang tersisa. Makanya dia bilang, Ibu Tiran ada benarnya. Karena nyawa seorang ksatria itu bisa melayang lebih gampang dan lebih sia-sia daripada rakyat jelata sekalipun. Tapi, coba deh kita pikir bareng. Kion bilang ibunya salah soal satu hal penting, yaitu potensi luar biasanya. Turan langsung kebingungan. Horn ngejelasin kalau dia cuma ksatria dengan kemampuan rata-rata, sedangkan Turan sukses numbangin monster yang bahkan dia sendiri nggak sanggup lawan. Korn negasin kalau potensi Turan itu udah selevel bangsawan, bukan sekedar ksatria receh. Malahan dia terang-terangan bilang kalau bakat Turan itu udah masuk level paling atas. Turan cerita kalau ibunya dulu bilang bapaknya itu seorang ksatria. Tapi di titik ini, dia udah mikir kalau itu semua cuma kebohongan belaka. Meskipun gitu, Korn ngejelasin kalau ada kok anak bangsawan yang kemampuannya lebih ampas dari ksatria. Sementara ada juga anak selevel bangsawan yang lahir dari keluarga ksatria biasa. Korn lalu nyaranin Turan buat mendingan cepet ninggalin bukit ini aja. Dan waktu Turan nanya alasannya kenapa, dia jawab kalau umat manusia butuh lebih banyak bangsawan dan ksatria. Usut punya usut, manusia itu belum jadi predator puncak. Soalnya, ras lain yang dulu diusir sama para dewa masih ngintai cari peluang buat bangkit lagi. Di tengah zaman kehancuran ini, para bangsawan malah sibuk perang saudara terus. Makanya Horn bilang ke Turan kalau mereka itu butuh banget bangsawan yang kuat dan baik hati kayak dia. Korn jalan ke arah pintu dan nanya, apa Turan udah puas cuma hidup jadi penggembala domba? Turan diam sejenak buat mikirin hal itu. Terus nanya ke Korn, apa yang bakal dia dapat kalau turun gunung? Dan Korn jawab, semuanya balik lagi ke apa yang dia mau. Korn bilang, hal kayak ketenaran sampai keluarga itu memang susah didapat. Tapi sisanya tinggal pakai imajinasinya sendiri aja. Sambil keluar rumah, Korn bilang, Turan bisa aja jadi pengembara. Kayak dia bantai monster-monster yang ngancem keselamatan warga. Atau jadi petualang yang masuk ke tempat antah berantah. Malahan, dia bisa aja diadopsi keluarga bangsawan dan milih jalan kekuasaan sejati. Turan ngikutin Korn dan bilang kalau omongannya ada benernya juga. Pasti bakal seru banget lihat dunia luar daripada cuma ngurusin domba di atas bukit doang. Bakal kayak gimana ya? Pastinya kalian sama penasarannya kayak Turan soal dunia luar kan di sisi lain. Korn nyeletuk kalau dia mungkin udah merencanakan sesuatu yang jauh di luar ekspektasi. Sini ngumpul bareng gue cuy. Dia janji bakal dukung Turan sekuat tenaga. Tapi pas ditanya soal kemampuan garis keturunannya, Turan malah bengong kebingungan asli. Kion minta maaf udah bikin ribet. Soalnya dia beneran lupa kalau cowok ini sama sekali buta urusan sihir. Kion pun ngejelasin kalau kemampuan ini tuh warisan turun-temurun para bangsawan dari leluhur mereka, si kaum Frayan.
Dia negasin kalau punya garis keturunan, ini tuh yang ngebedain kesatria biasa sama bangsawan elit. Terus Kion nanya, ada nggak sih mantra yang rasanya gampang banget dan enteng pas dia lagi nyoba sihir? Atau seenggaknya punya bakat overpowered yang sama sekali nggak butuh sihir buat dipakai gitu. Taran ngaku kalau penciumannya tuh tajam banget. Plus, dia lumayan jago kalau disuruh melempar batu. Kion bilang penciuman tajamnya itu bisa dihitung sebagai kemampuan keturunan. Dan ngelempar senjata itu ciri khas dari keluarga Arabian. Emang sih itu bakat pasaran, tapi Kion nyuruh Taran buat cerita lebih banyak lagi soal bakatnya. Kelar pamer semua bakatnya, Taran sadar banget, raut wajah Kion tiba-tiba berubah drastis. Taran auto nanya kenapa. Dan Kion ngomong kalau dia akhirnya nebak dari keluarga mana asal-usul Taran ini. Taran pun kepo dong, itu keluarga apa? Perhatiin baik-baik momen ini cuy. Dengan nada dingin, dia nyebutin satu keluarga bangsawan terhebat. Keluarga Sahar, musuh bebuyutan yang pernah perang lawan keluarga Arabian. Pas dengar itu, Taran langsung paham kenapa ekspresi Kion berubah. Taran sampai syok berat, gak nyangka dia berasal dari keluarga yang paling dibenci Kion. Situasi awkward parah bikin Taran bingung abis mau ngomong apa lagi ke cowok itu. Dia kepikiran buat minta maaf. Tapi mikir lagi, kan semua ini murni perbuatan anggota keluarga yang bahkan nggak pernah dia temuin seumur hidupnya. Ya, hitungannya mereka berdua tuh beneran orang asing. Kion ngenotis muka paniknya, langsung nepuk bahunya santai, nyuruh nggak usah ngerasa bersalah soal masa lalu. Soalnya dia juga nggak ikut perang. Di momen yang sama, Taran nyoba ngomong sesuatu, tapi Kion motong dan bilang kalau ini tuh urusan orang dewasa. Katanya, kalau darah dibales pakai darah, perang ini nggak bakal ada kelarnya. Taran lalu nanya, apa Kion nggak nyesal nyuruh dia turun gunung? Kion jujur nih, kalau Taran emang beneran turun gunung cuma demi ngejar kekuatan doang. Ujung-ujungnya pasti bakal gabung sama keluarga Sahar. Tapi dia yakin 100% sama karakter Taran yang bikin cowok itu kebingungan. Dan Kion ngelanjutin kalau dia tuh lagi bahas hati baik Taran yang udah berani nyelamatin nyawanya dari serangan monster liar itu. Ditambah lagi, Turan juga udah ngebongkar identitas asli yang disimpan seumur hidupnya. Kalian sependapat sama gue kan? Kiran mikir, kalau Turan berkuasa di keluarga Zahar, dia pasti bisa nyedah perang gila itu kejadian lagi. Kiran lalu muter balik siap buat pergi. Ngasih tahu Turan supaya santai aja dan gak usah overthinking. Toh Turan juga belum mutusin mau gabung ke keluarga Zahar apa enggak. Tapi Turan tahan dia ngomong kalau otaknya udah jernih sekarang. Karena dia emang pengen banget turun gunung. Kiran langsung ngasih jempol, bilang itu keputusan mantap. Cuma Turan ngaku kalau dia nggak bakal langsung cabut gitu aja. Dia bakal turun gunung, nunggu sampai luka Kiran sembuh total. Kiran kaget dengernya, dan akuin kalau Turan itu beneran orang baik. Agak sorean dikit. Kiran duduk buat ngejelasin hal paling dasar ke Turan, kalau buat pakai sihir tuh butuh mana. Makanya sering disebut sebagai kunci kekuatan dewa. Dia bilang kekuatannya nggak se-overpowered namanya sih. Tapi intinya kalau mau pakai sihir, dia butuh mana yang cocok sama jenisnya. Turan pun nanya soal gimana standar mana yang pas buat sihir. Dan Kiran ngejawab kalau level susah sihir tuh dinilai dari 3 hal. Pertama, garis keturunan. Kedua, itu afinitas. Dan terakhir, hukum kausalitas. Buat yang pertama soal garis keturunan tadi, itu murni dari bawaan lahir. Dan ini berlaku buat mayoritas keturunan bangsawan yang emang bukan kesatria. Dia ngasih contoh nih, bakal susah buat Turan nyembuhin luka pakai sihir. Soalnya dia bukan keturunan Revista dari selatan yang bisa gitu, tanpa latihan sekalipun. Lanjut yang kedua yaitu afinitas. Kiran ngejelasin kalau ini tuh lebih ke seberapa familiar penggunanya. Gampangnya gini, seorang penyihir pasti lebih enteng ngerjain sihir yang emang udah jadi makanan sehari-hari mereka. Contoh nyatanya tuh pas dia bikin bola api kayak lagi ngelempar batu biasa. Dan Turan setuju banget sama ini. Bilang kalau dia yang maksa bikin api, kecepatannya pasti ampas dan nggak bakal sakit. Yang paling akhir itu kausalitas. Tapi Kiran ngaku jujur kalau dia belum paham seutuhnya. Kiran nanya, apa jadinya kalau dia nyoba bunuh Turan pakai mana secara langsung? Turan jawab santai, paling ada cahaya nongol dari kepalanya, terus udah kelar. Jadi, apa yang bisa kita pelajari bareng? Kion nekenin fenomena ini murni terjadi karena kurangnya kausalitas. Sini ngumpul, kita lihat bareng gimana cowok ini taruh tangan di atas gelas sampai airnya mendidih.
Dia jelasin kalau hal aneh ini terjadi pas nggak ada sebab logis buat hasil yang dimau. Apalagi kalau hal yang pengen dicapai itu kelewat susah buat dilakuin. Turan langsung jawab kalau dia udah lumayan paham intinya. Soalnya nih, kalau dia emang ada niat buat bunuh Kilon saat itu juga, dia tinggal bikin penyebab kematian lewat tembakan api mematikan. Itu jauh lebih gampang daripada ngabisin mana cuma buat ngarep Kilon mati gitu aja. Turan ngikutin cara tadi dengan nyalain api di atas gelas. Dia santai banget bilang kalau cara ini jelas bakal lebih praktis buat bunuh Kilon. Masuk akal dong, bikin tembakan api itu kerasa lebih natural daripada langsung nyalain api tiba-tiba. Kilon girang banget dengar penjelasan Turan yang super tajam. Dia sampai bercanda bilang kalau Turan itu lebih cocok jadi profesor aja daripada repot-repot jadi penyihir. Turan balas bilang kalau dia bisa ngendaliin hewan sesuka hati. Tapi dia beneran kepo, kenapa monster sihir itu butuh yang namanya hukum sebab akibat. Kilon menjelasin kalau itu murni karena mana mereka. Dari situ mereka berdua lanjut ngobrolin hal yang panjang banget. Obrolan ngebosenin soal gimana sihir kerja. Ujung-ujungnya, Kilon kasih tahu kalau keturunan Zahar punya sihir spesial, yaitu jago banget soal urusan sembunyi dan ngelacak musuh. Dia nyuruh Turan buat langsung nyobain sihir itu, dan Turan langsung setuju. Sekarang coba kalian perhatiin nih. Turan fokus banget dan beneran sukses ngilang dari pandangannya Kilon. Pas Turan, kelihatan lagi Kilon panik, dan bilang udah lama banget dia nggak lihat sihir itu. Dia ngaku terus terang kalau kemampuan itu beneran ngeri abis. Dia ngasih tahu Turan kalau ini persis banget sama kemampuan yang paling ditakutin pasukan Arabian Nights pas perang dulu. Tapi Kilon ingetin kalau sihir ini nggak bikin dia jadi kebal. Ya biarpun kelihatannya jurus ini lumayan overpower banget sih. Kilon lanjut bilang kalau dia bakal ngajarin lebih banyak lagi metode latihan sihir buat Turan. Bikin Turan nanya heran, apa dia nggak kelebihan ngajarin rahasia sihir ke penyihir dari keluarga musuh? Kilon bilang Turan udah nyembuhin dan nyelamatin nyawanya. Dan dia beneran percaya sama karakter cowok itu. Gak lama sesudah itu, Turan turun ke desa buat ngabarin kalau dia mau jual domba-dombanya terus cabut dari sana. Nyatanya, cowok itu emang udah selesai beres-beres. Bikin si kepala desa panik luar biasa. Dia protes kenapa Turan nekat ambil keputusan sepihak tanpa ngobrol sama mereka dulu. Turan cuek aja dan nyuruh Kades cari penggembala baru sendiri. Toh menurut dia, nggak ada satupun yang berhak ngatur apa yang dia lakuin sama barang miliknya sendiri. Tapi dia ngasih syarat tegas. Mereka harus beli domba itu dengan harga wajar. Kalau nggak mau, ya udah, dia bakal lepasin semua dombanya ke alam bebas, terus pergi gitu aja. Turan ngejek kalau mereka bebas nyoba nangkap dombanya nanti. Tapi dia yakin banget warga desa bakal kewalahan dan pusing 7 keliling buat nangkepin domba-domba lincah itu. Kepala desa kelihatan frustrasi berat. Tapi dia sadar, Turan itu orang yang selalu tepatin janji. Jadi nggak ada gunanya bikin masalah sama cowok ngeri ini. Terpaksa deh si kepala desa ngeluarin uang buat bayarin dombanya. Dia pasrah dan nyuruh Turan lakuin apa aja semau dia. Kelar urusan itu, Kayon dan Turan lanjut jalan. Tapi Turan tiba-tiba ingat kalau warga desa masih ngutang uang kompensasi ke Kayon. Kayon nyantai aja, bilang kalau dia sama sekali nggak niat nagih bayarannya. Lagian kan Turan yang sebenarnya berhasil ngalahin monster buas itu sendirian. Sayang banget perjalanannya putus di sini ya. Di persimpangan jalan ini, Kayon bilang ke Turan kalau mereka harus pisah arah sekarang juga. Dia minta maaf karena nolak tawaran jalan bareng. Soalnya dia emang lebih nyaman buat berpetualang sendirian aja. Turan senyum bilang kalau itu santai aja. Dia beneran ngucapin makasih buat semuanya. Akhirnya dua pria tangguh ini saling pamit mundur. Turan bilang kalau dia benar-benar berharap mereka bisa ketemu lagi nanti dengan senyuman lebar. Sambil ngelihat Kayon jalan menjauh, Turan baru sadar kalau selama ini dia kangen banget punya sosok ayah yang peduli. Turan pun lanjutin perjalanannya. Dan pas lagi asik nyebrangin gurun pasir yang panas gila, dia lihat segerombolan orang aneh dari kejauhan. Dia sempat kepikiran apa mereka itu pedagang keliling yang suka pindah desa ya. Turan langsung mutusin buat nyamperin mereka dan nanya arah jalan. Gerombolan itu awalnya mikir kalau Turan datang buat nantangin mereka. Tapi cowok ini kalem aja bilang kalau dia musafir sendirian dan cuma butuh arah ke kota terdekat. Pria pakai penutup mata ngerespons dan nyuruh ngikutin aja jalanan tempat mereka datang tadi.
Dia bilang jalan itu bakal nembus ke kota yang namanya Murai. Turan kasih jalan buat mereka lewat sambil ngucapin makasih banyak atas info penting itu. Tapi sialnya, pas dia mau cabut, si pria penutup mata malah nahan dia. Ngelunjak nih, dia bilang info tadi itu nggak gratis dan Turan harus kasih imbalan yang pantas. Tanpa aba-aba, kelompok itu langsung ngepung Turan sambil nodongin senjata maut mereka. Di momen inilah, Turan baru sadar penuh kalau dia lagi berhadapan sama komplotan preman gurun. Parahnya lagi, si pria penutup mata itu bilang ke Turan kalau mereka lagi di padang tandus. Mati di sini tuh urusan sepele dan nggak bakal ada yang peduli. Dia maksa Turan serahin semua barangnya mumpung mereka masih berbaik hati. Katanya sih ngebunuh Turan itu cuma bakal bikin mereka nambah pusing aja. Turan justru bikin komplotan bandit itu syok berat. Dia nantang balik karena mereka emang orang jahat yang hobi bunuh orang. Dia mutusin buat jadiin mereka kelinci percobaan sihirnya. Senyum jahat yang terukir di wajah Turan beneran cukup buat bikin para preman itu merinding ketakutan. Gue jamin kalian pasti penasaran kelanjutannya. Para bandit bodoh ini maju karena ngira Turan gertak doang. Sini, kumpul. Gue mau ngasih lihat gimana Turan ngibasin tangan dan nerbangin mereka semua pakai angin. Turan sendiri aja kaget pas sadar dia bisa bikin angin sekencang itu hampir tanpa mana. Para bandit cuma bisa mengerang di tanah kebingungan, sementara Turan dengan santai ngeluarin botol airnya. Dia narik air dari botol itu, ngebentuknya jadi panah tajam, dan langsung nusuk badan salah satu bandit itu. Tapi Turan ngerasa kurang puas nih, soalnya dia mikir, ngelempar batu tuh jauh lebih kuat dan lebih cepat. Di titik ini, bos bandit sadar kalau mereka udah tamat riwayatnya, dan dia mulai ngemis-ngemis minta ampun ke Turan. Dia janji bakal ngasih Turan apa aja, asalkan diampuni. Tapi pas dia lagi ngemis, anak buahnya malah nyoba nyerang Turan dari belakang. Nah, perhatiin baik-baik ya pas mereka mau nyerang dia. Turan nginjek tanah dan nyiptain paku pasir yang langsung menusuk mereka semua, bikin bos bandit itu syok sampai ke tulang-tulangnya. Turan lalu bilang ke cowok itu kalau dia punya satu pertanyaan. Dan si bos bandit langsung janji bakal ngejawab apapun. Dia nanya kenapa mereka nekat nyerang tanpa rencana. Padahal seperti yang mereka lihat, dia ini bisa aja seorang penyihir yang kuat. Bos bandit itu ngejawab kalau Turan terus-terusan nundukin kepala meski mereka udah ngomong kasar. Apalagi dia juga nunduk pas nyapa, makanya mereka ngira dia cuma cowok biasa aja. Turan berterima kasih ke bos bandit dan bilang kalau omongannya barusan udah ngajarin dia sesuatu yang penting banget. Bos bandit masih nanya apa Turan bakal ngampunin nyawanya, tapi pas dia ngedongak, dia cuma ngeliat maut yang udah menjemputnya. Nah, sebelum Turan dan Keorn cabut dari gunung, Kyorn udah ngingetin Turan jangan pernah ngasih ampun ke bandit sampah. Karena mereka nggak bakal ragu nyakitin orang. Turan paham, dia nggak bisa ngelepasin bandit karena satu nyawa yang dia kasihani bisa aja berujung ngebahayain 10 orang baik. Turan lalu siap-siap buat pergi, dan dia mutusin lewat jalan yang sama dari arah para bandit itu datang. Tapi pas dia lanjut jalan Turan, tiba-tiba kepikiran dan sadar kalau dia baru aja ngebunuh orang. Biarpun dia ngerasa sedikit bersalah, dia tahu dia nggak bisa ngampunin bandit. Karena Keorn udah ngasih peringatan keras soal itu. Setelah jalan lewatin tanah gersang dan terus mikirin ajaran Keorn Taran, akhirnya sampai di sebuah dunia yang benar-benar baru. Kita bareng-bareng lihat kota Murai dari atas nih. Dan pas dia masuk, dia syok berat ngelihat keramaian di sana. Soalnya ini beneran pertama kalinya dia ngelihat orang sebanyak itu ngumpul. Taran beneran terpukau, karena bahkan gaya bangunannya aja udah beda total dari yang ada di desanya. Buat Taran, akhirnya dia bisa ngerasain vibes beneran datang ke kota. Taran lalu nyamperin bapak tukang buah dan nyapa dia. Bapak itu ngira Taran mau beli sesuatu, tapi Taran bilang kalau dia bukan pembeli. Dia ingat kata-kata Keorn yang nyuruh dia buat langsung nyari penginapan tiap kali dia sampai di sebuah kota. Taran minta bapak itu nunjukin jalan ke penginapan, tapi si tukang buah malah ngusir dia. Nyuruh dia pergi karena dia nggak beli buah. Taran bingung kenapa bapak itu kasar banget. Dia nggak tahu apa emang ada aturan harus beli buah dulu sebelum nanya. Taran lalu nunjuk ke sebuah apel merah dan dia nanya harganya berapa. Penjual itu bilang harganya 2 dupit. Lalu Taran ngeluarin 2 koin yang langsung bikin si penjual tahu kalau Taran itu orang luar. Meskipun begitu, dia ngasih tahu kalau Taran juga boleh kok bayar pakai koin lain. Pas dia mau bayar nih, Taran nanya lagi.
di mana dia bisa nemuin tempat penginapan. Dan bapak itu nyuruh dia jalan lurus ke belakang toko jubah sebelum belok kiri. Katanya itu bangunan yang atapnya warna biru, dan itu penginapan paling gede di kota. Ngikutin arahan dari bapak tadi Taran sampai di penginapan, dan dia langsung disambut sama staf di sana namanya Lena. Taran nanya, berapa harga sewa buat semalam? Dan mbak itu ngejawab harganya 16 dupit. Taran setuju buat bayar, tapi dia bilang ke Lena kalau ada hal lain yang bikin dia penasaran. Dia nanya apa ada monster berhadiah di dekat sini? Lena awalnya bingung sama pertanyaannya. Tapi Taran nanya gini, karena dia harus ngebunuh monster dan nyerap mana dari mereka. Selain itu, berburu monster juga bakal ngasih dia banyak duit. Setidaknya gitu kata guru Keorn. Taran sadar kalau Lena diam aja dan dia langsung nanya alasannya. Lena ngejawab kalau di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Dan setelah dibikin seneng, dia nyuruh Taran pergi ke balai kota. Tapi Turan nggak tahu apa itu balai kota. Lena ngejelasin kalau disitulah mereka ngurusin urusan publik dan para pejabat yang kerja di sana itu dipekerjakan sama penguasa kota. Tapi dia ngasih tahu kalau tempatnya kemungkinan udah tutup, soalnya sekarang ini udah malam banget. Makanya Lena nyuruh dia pergi ke sana besok harinya, karena disitulah dia bisa nemuin info buronan monster. Lena nanya apa dia pemburu monster, tapi Turan nggak ngerti maksudnya. Lena ngejelasin ada mitos kalau orang biasa berburu monster, mereka bakal jadi penyihir. Dan dia mikir kalau Turan ini lagi usaha buat jadi seorang penyihir. Tiba-tiba aja ada cowok aneh bernama Madan. Si pemburu monster muncul di belakang Turan dan bilang omongan Lena emang bener. Gila kan? Bakal sepecah apa kelanjutannya? Kalian wajib tungguin. Sini kumpul, ternyata Lena sama Madan ini udah saling kenal loh. Cewek ini kaget banget lihat dia masih hidup. Tapi Madan dengan sombongnya bilang kalau dia nggak bakal mati sebelum berhasil jadi seorang penyihir yang hebat. Turan jadi penasaran parah sama omongan Madan barusan. Terus dia minta cowok itu buat jelasin maksudnya lebih lanjut. Madan mulai jelasin nih. Katanya karena penyihir makin kuat dengan bunuh monster, prinsip yang sama juga berlaku buat orang biasa. Mereka juga bisa jadi penyihir, makanya Madan cerita kalau dia dan timnya lagi sibuk berburu monster buat jadi penyihir. Mendengar itu, Turan langsung antusias. Nanya, apa udah ada yang berhasil jadi penyihir? Sayangnya, Madan bilang belum ada. Dia cerita kalau di kota ini cuma ada penyihir milik penguasa dan 3 bawahan doang. Karena Turan ngaku suka buru monster, Madan langsung ledek dia. Katanya perlengkapan Turan itu jelek banget dan dia bahkan nggak bawa senjata sama sekali. Tapi Turan ngeles kalau dia bawa senjata kok. Dia langsung keluarin ketapelnya. Madan lumayan kagum lihat ketapel yang udah buluk itu. Berarti Turan sering banget pakainya. Turan juga ngaku kalau ketapel ini emang mantep banget buat nembakin benda seukuran telur dengan super cepat. Madan terus bilang ke Turan kalau dia bisa pakai ketapel itu buat buru monster rubah atau kelinci. Terus nih Madan ngomong kalau tim mereka lagi butuh 1 penembak lagi. Dia pun nawarin Turan apa mau ikutan gabung berburu bareng. Sesuai tebakan, Tiran nolak tawaran itu dengan sopan tapi tetap bilang makasih buat tawarannya. Malam harinya, Tiran balik ke kamarnya sambil mikirin betapa kacaunya kejadian hari ini. Dia jadi kepikiran banget gimana masa depannya nanti. Soalnya, dia beneran gak nyangka bisa ninggalin desa. Pas Tiran lagi asik mainin sihirnya, tiba-tiba instingnya langsung ngerasa ada orang di sekitar situ. Dia langsung bangun dari kasurnya dan nanya dengan tegas siapa yang ada di luar pintu. Ternyata dulu Kayon pernah pesan ke dia supaya jangan pernah lengah. Bahkan saat lagi nginep di penginapan sekalipun. Soalnya ada di kota besar itu bukan berarti aman dari bahaya. Tiran pun langsung siap siaga buat nyerang sambil jalan buka pintu. Coba tebak siapa? Ternyata Lena yang lagi berdiri di depan pintu sambil nanya hal konyol seolah dia lagi tidur. Lena bilang ke Tiran kalau dia datang buat angetin badannya. Soalnya dia pikir kamar Tiran ini pasti dingin. Tiran jelas aja kebingungan parah dong dan nanya apa maksud omongannya. Lena malah sentuh dadanya sendiri, nandain kalau maksudnya persis kayak yang dia denger. Tapi Tiran beneran masih nggak mudeng sama situasi ini. Lena akhirnya bilang kalau dia siap lakuin apa aja yang Tiran mau dengan bayaran dikit aja. Tiran yang polos malah nanya gimana jadinya kalau dia nggak mau apa-apa. Lena langsung pegang kedua pundak Tiran, nyuruh dia supaya jangan bohong, karena kelihatan banget kok dari raut wajahnya.
Raut wajah Tiran mendadak jadi dingin. Dia langsung teringat peringatan Kayorn buat jangan main sama cewek penginapan karena biasanya mereka bawa penyakit menular. Biarpun para penyihir itu kebal sama penyakit. Masalahnya, dia bisa nularin itu ke cewek lain kalau nggak hati-hati. Kayorn juga udah ingetin Tiran supaya jangan sampai nafsu bikin dia terjebak di hal yang bakal disesali. Ujung-ujungnya Tiran ngusir Lena pergi dan cewek itu pun cabut sambil marah-marah. Tiran mulai sadar kalau hidup di kota besar itu emang ribet banget. Tadi dia udah debat sama penjual buah dan sekarang harus ngadepin cewek kayak Lena juga. Tiran balik ke kasurnya sambil mikir, gimana semua hal kecil aja ada harganya. Ini bikin dia ngerasa kalau kota itu beneran tempat yang kejam. Di sisi lain, salah satu kru Medan nanya kenapa bosnya mau rekrut Tiran tadi, padahal tuh bocah kelihatan lemah banget. Bahkan ada yang bilang kalau mulut Tiran itu songong dan dia cuma pantas dijadiin umpan monster doang. Tapi Medan malah bilang ke teman-temannya kalau Tiran itu ngingetin dia sama masa mudanya dulu. Usut punya usut, ternyata Medan beneran khawatir sama senjata yang dipakai Turan buat berburu. Medan cuma pengen Turan ada di dekatnya supaya dia bisa hidup lebih lama. Krunya sampai nggak nyangka bos mereka sebaik itu. Dan tanpa mereka sadari, Turan dari tadi dengar semuanya dari dalam kamar. Gimana menurut kalian? Dia sampai senyum kecil loh karena sadar ternyata kehidupan kota itu nggak sekejam yang dia bayangin dari awal. Pagi harinya nih, Turan pergi ke aula dan ketemu sama petugas yang judes parah. Dia bilang ke cowok itu kalau dia mau berburu monster. Tapi raut wajah dan diamnya petugas itu malah ngingetin Turan sama pesan Keorn kalau dunia nggak bakal baik padanya. Dulu Turan nanya kenapa dunia nggak bakal baik, dan Keorn jawab dengan jujur, karena emang nggak ada alasannya. Dia ngasih tahu Turan nih kalau satu-satunya jalan biar orang-orang di luar sana hormat dan baik padanya adalah dengan ngaku sebagai seorang penyihir. Hal ini dijamin bakal bikin orang biasa langsung tunduk. Balik ke sekarang, petugas itu ngasih dia sebuah buku dan nyuruh dia buat ngecek isinya dulu sebelum ngembaliinnya. Turan langsung sadar kalau targetnya itu monster gagat. Petugasnya juga nyuruh dia buat bawa balik mayatnya kalau emang berhasil bunuh monster itu. Pria itu ngejelasin, bunuh monster tanpa nyerap energi mananya bakal bikin monsternya berubah jadi hantu. Tapi Turan sih sebenarnya udah tahu soal fakta ini. Gila nggak tuh? Petugasnya bilang, hukuman buat pelanggaran hukum kota ini adalah eksekusi mati. Tungguin kelanjutannya ya. Sini ngumpul, kita bakal lihat MC kita ngebungkam orang sombong. Turan nanya, apa ksatria nggak berburu monster? Dan si petugas jawab kalau ksatria itu sibuk banget, nggak ada waktu buat gituan. Intinya sih, tugas utama ksatria itu jaga keamanan dalam kota. Nah, urusan basmi monster di luar tembok itu jatahnya orang-orang kelas bawah, kayak Turan. Turan, masa bodoh sama omongan pedesnya, langsung cabut buat berburu monster. Pejabat itu yakin Turan cuma nyari mati doang. Tapi tunggu, nggak lama kemudian Turan balik bawa bangkai gagak raksasa dengan dada berlubang gede. Bikin semua petugas di situ cengok parah. Mereka makin nggak habis pikir. Gimana caranya coba dia bawa balik bangkai monster secepat kilat begini? Petugas nanya, apa dia beraksi sendirian? Dan Turan dengan santai mengiyakan. Daripada buang waktu ladenin mereka, Turan langsung aja nagih uang hadiahnya. Satu petugas buru-buru lari ke meja buat ngambil bayarannya. Pas nyerahin duitnya ke Turan, dia sampai nyuruh istirahat dulu, soalnya pasti capek banget habis taruhan nyawa. Para petugas masih bengong berjamaah. Gila aja Turan, bunuh monsternya rapih banget. Sampai hampir semua bagian tubuhnya masih utuh sempurna. Pas banget petugas yang awal tadi sadar kalau Turan belum cabut juga. Dia nanya ngapain masih di situ. Dan tebak, Turan malah nanya apa masih ada monster lain yang lumayan buat diburu. Dengar itu, petugas-petugas makin melongo. Mereka beneran gak nyangka Turan masih punya sisa tenaga buat lanjut berburu monster lagi. 3 hari kemudian. Perhatikan bagian ini ya. Turan udah bantai 30 monster dan Lena ngasih dia menu paling mantap. Lena yakin banget Turan lagi tajir melintir, tapi MC kita bilang kalau duit bukan tujuan utamanya. Intinya, yang dia kejar itu mana milik monster. Dan berkat semua buruan yang udah dia habisi, sekarang dia jadi jauh lebih kuat. Turan nyadar, mananya udah melonjak drastis dibanding pas pertama ketemu Kayon.
Tapi dia juga tahu ada batasnya kalau cuma ngandelin mana dari monster-monster kroco begini buat tambah kuat. Gak lama, Turan udah ngeberesin semua makanan di depannya. Dia sampai ngira ada yang bantu makanin. Padahal mereka bilang dia lahap semuanya sendiri. Turan langsung kasih jempol buat kokinya. Bilang masakannya enak parah. Si koki jelas girang banget dipuji begitu dan janji bakal bikin yang lebih pecah lagi nanti. Pas Turan baru aja mau jalan ke kamarnya, tiba-tiba bajunya ditarik dari belakang sama salah satu cecunguknya Midan. Preman itu berani-beraninya malak Turan karena dengar rumor dia lagi panen duit lumayan banyak akhir-akhir ini. Turan malas bacot, langsung aja plak. Dia gampar muka preman itu, bikin dia dan teman-temannya shock berat. Temennya ngamuk dan nyoba mukul Turan, tapi dengan santai Turan menghindar dan langsung ngasih pokem mentah balik ke mukanya. Preman pertama maju bawa kursi kayu, tapi Turan nangkis serangannya. Gampang banget dan bikin dia terbang cuma pakai sentilan ke kepala. Lena langsung ngomel panjang lebar, ngelarang mereka bikin ribut di dalam penginapan. Nah, nggak lama habis itu, Midan muncul di pintu kamar Turan, nunduk minta maaf atas kejadian tadi. Dia bilang udah ngehajar 2 anak buahnya yang bikin ulah, dan jamin hal konyol kayak gitu nggak bakal keulang lagi. Midan curhat kalau kelompok mereka lagi bener-bener seret duit belakangan ini. Pasti anak buahnya pada iri lihat Turan bawa pulang duit gede. Midan langsung ngebentak 2 preman itu, nyuruh minta maaf, dan mereka cuma bisa nurut. Turan lalu nanya apa kondisi mereka emang separah itu. Dan Midan ngaku kalau dalam 3 hari mereka mungkin udah nggak sanggup lagi bayar sewa kamar. Kalian mikir dia bakal acuh kan? Nyatanya, Turan malah ngasih kantong duit, bikin Medan kaget dan nanya kenapa dia ngasih duit itu. Turan santai aja bilang kalau ini balasan atas kebaikannya. Soalnya dulu Medan kelihatan khawatir dan bahkan sempat nawarin Turan buat ikut gabung sama kelompok mereka. Medan langsung bengong denger itu. Dia nanya, dari mana Turan bisa tahu? Tapi dasar cekul pertanyaannya, cuma dicuekin. Tapi ingat, nggak ada yang gratis di dunia ini. Turan minta Medan bayar, pakai informasi sebagai gantinya. Sambil senyum sumringah, Medan yakinin Turan kalau dia bakal kasih tahu semua info yang dia tahu. Karena jualan informasi emang keahlian utamanya. Besok harinya, Turan langsung berangkat lagi buat berburu monster. Dia pikir ini bakal jadi perburuan terakhir di kota ini. Soalnya, Medan udah ngasih info penting soal kota selanjutnya. Jadi, udah waktunya buat cabut dari sini. Ternyata info dari Medan itu beneran berharga banget. Dan dari situ kelihatan kalau Medan aslinya emang cowok yang lumayan baik hati. Walau nggak sepengalaman Kayon, kepolosannya ini bikin dia jadi orang yang jauh lebih tulus. Tiba-tiba, penciuman tajam Turan nangkep bau yang menyengat banget. Dia langsung melesat ke arah sana, berdoa dalam hati, semoga tebakannya salah. Dan pas Turan sampai di sumber bau tajam itu, ternyata itu bau darah segar. Lebih parahnya lagi, dia nemuin preman yang kemarin nyari ribut dengannya udah terkapar dengan badan bersimbah darah. Seakan belum cukup kacau, pas noleh dia malah lihat tubuh Medan ikut tergeletak di tanah. Turan langsung mikir keras, apa yang sebenarnya udah terjadi di sini? Di tengah kebingungan itu, salah satu anggota kelompok yang masih sekarat maksain diri buat ngomong. Dia bilang pelakunya monster kelinci Turan. Balik badan dan lihat si pelaku lagi natap tajam. Lalu, wush, kelinci itu lompat nyerang secepat kilat. Kita gantung dulu di sini ya. Turan nyaris banget kena tebas, tapi untungnya berhasil ngeles detik terakhir. Sini ngumpul kawan Turan, langsung ngeluarin ketapel dan nimpuk. Si kelinci pakai batu. Tapi kagetnya tuh kelinci malah bisa ngehindar. Dari sini, Turan baru nyadar kalau monster kelinci ini udah kebiasa banget ngadepin serangan dari jarak jauh. Kelinci itu nekat nyerang Turan lagi, tapi kali ini Turan langsung ngilang. Jadi tak kasat mata, bikin si kelinci kebingungan parah. Dalam sekejap, Turan udah muncul di belakangnya. Dan langsung aja dia nancepin belati ke leher kelinci itu. Sayangnya kelinci ini masih sempet ngasih serangan balik yang bikin Turan kepental mundur. Gak pakai lama, si kelinci langsung ngejar Turan lagi, maksa dia buat ngilang sekali lagi. Karena kesel, monster ini mulai ngamuk ngebabat semua pohon di sekitarnya. Seolah bukan apa-apa, nyari di mana Tiran lagi sembunyi. Habis kehabisan tenaga, monster itu teriak kencang sebelum akhirnya mati kehabisan darah. Pas monsternya tumbang, Tiran nyerap mananya dan nyadar kalau jumlah mana yang masuk kerasa beda.
Nyatanya, mananya jauh lebih gede dibanding monster macan tutul yang dia lawan di desa dulu. Tiba-tiba, cowok terakhir di tim yang ngasih tahu soal kelinci tadi kaget bukan main pas tahu Tiran itu penyihir. Tiran ngiyain hal itu, dan si cowok langsung nanya kenapa dia sampai repot-repot nyembunyiin identitasnya. Tiran nyuekin pertanyaan itu, dan malah nanya apa mereka punya keluarga biar dia bisa ngembaliin barang-barang sisa punya teman-temannya. Dengan sedih, cowok itu bilang nggak ada. Dan ini bikin Tiran kepikiran obrolan semalam pas Medan cerita soal kota besar di dekat sana bernama Orum. Rutanya nih, kota Orum punya perpustakaan gede yang isinya ada ribuan buku. Tapi nggak sembarang orang bisa masuk perpustakaan itu. Soalnya cuma penyihir yang dikasih izin. Kelar nguburin mereka, Tiran mutusin buat beneran pergi ke Orum dan dia ngucapin selamat jalan buat Medan. Singkat cerita, pas dia udah sampai di Orum, nah perhatiin baik-baik ya, Tiran akhirnya paham kenapa Murai dibilang kecil. Soalnya Orum ini saking gedenya bisa nelan Murai. Di depan gerbang aja dia sampai melongo ngelihat ada antrean super panjang orang-orang yang pengen masuk ke dalam kota. Tiran mikir, apa penjaganya lagi ketat, rahasia penjahat. Tapi ya dia nggak terlalu kaget juga sih, secara ini kan kota elit yang besar. Pas dia baru mau melangkah masuk, ada penjaga yang nyetop dia. Bilang dia dilarang masuk, gara-gara bajunya Tiran buluk dan dekil banget, nggak ketulungan. Si penjaga nyuruh Tiran minggir dulu buat bersih-bersih dan nyipasin debu di bajunya. Gak lama setelahnya, Tiran berhasil masuk kota dan langsung jalan ke arah perpustakaan raksasa yang sukses bikin dia takjub parah. Saking gedenya bangunan itu, Tiran langsung yakin kalau tempat ini pasti dibangun pakai kekuatan sihir. Di pintu masuk, dia dicegat lagi sama penjaga yang ngegas kalau perpustakaan ini khusus area terbatas cuma buat penyihir. Tiran santai jawab kalau dia emang penyihir, tapi ini malah bikin penjaganya emosi dan ngira dia cuma orang gila yang ngaku-ngaku. Salah satu penjaga mulurin tangannya ke arah Turan. Tapi tiba-tiba dia ngerasain hawa aneh menjalar di tangannya. Usut punya usut, Chiron pernah bilang ke Turan kalau sesama penyihir bisa ngenalin satu sama lain dari sensor mana. Mereka bahkan bisa tahu loh kalau orang di depannya itu punya kekuatan lebih ngeri. Kalian pasti udah nebak dong. Penjaga itu nyaris remuk kena aura Turan yang brutal banget sampai jatuh lemas. Bikin temannya panik nanyain dia kenapa. Penjaga itu ngeles, bilang dia aman. Padahal dalam hati dia ketar-ketir. Nyadar Turan ini bukan penyihir biasa. Minimal, level bangsawan, atau bahkan lebih ngeri lagi. Cowok itu buru-buru berdiri lagi, terus ngenalin dirinya sebagai Kenya, seorang ksatria dari keluarga Valtas. Kenya nanya, Turan ini asalnya dari keluarga mana? Tapi Turan malah balik nanya, emangnya itu syarat wajib buat bisa masuk ke dalam? Kenya jawab nggak sih? Tapi dia ngejelasin, kalau mau pakai perpustakaan itu, wajib banget dapat izin langsung dari Tuan Besar keluarga Valtas. Habis itu Kenya bilang kalau dia bakal ngehubungin pihak keluarga Valtas. Tahu-tahu niat awal Turan yang ngiranya bakal gampang, malah bikin dia nyasar sampai masuk ke dalam rumah mewah keluarga Valtas. Dia dibawa ke kolam gede dan dimandiin sama para pelayan. Karena mulai risih, dia nyuruh mereka berhenti dan nanya apa dia boleh mandi sendiri aja. Para pelayan itu melas bilang mereka bakal dihukum berat kalau sampai gagal ngelayanin tamu terhormat dengan baik. Biar nggak bikin mereka kena masalah, Turan akhirnya pasrah aja. Diapain juga terserah. Pas udah kelar dan Turan pakai baju bagus yang disiapin, pelayannya pada melongo bengong ngelihat betapa cakepnya cowok satu ini. Mereka buru-buru minta maaf, tapi Turan dengan santai bilang, nggak ada yang perlu dimaafin kok. Tapi pelayannya malah memohon biar dia jangan ngomong santai gitu. Dan Turan cuma bisa geleng-geleng heran. Habis itu, Turan akhirnya ketemu sama nona muda keluarga ini. Cewek rambut merah bernama Azela. Azela nanya asal-usul keluarga Turan. Dan Turan jawab kalau karena alasan pribadi dia nggak bisa ngasih tahu soal hal itu. Azela lumayan kaget dengernya. Tapi dalam hati, dia udah niat kerencanain keisengan jahil. Gara-gara ngerasa Turan sengaja nyembunyiin identitas aslinya. Tiba-tiba aja, Azela ngeluarin mananya sambil nantangin Turan buat ngelakuin hal yang sama. Turan nurut, dan saat Azela ngeluarin aura kuning, Turan meledak dengan aura biru. Nah, kan, lu sama gue wajib banget lihat kelanjutannya. Sini, kumpul, kita bakal lihat aura yang super gila sampai semua orang di ruangan auto nunduk.
Habis pamer kekuatan Azela, muji Turan dan santai banget ngajak dia nikah. Taran langsung cengok mukanya datar, antara kaget dan bingung banget. Sampai pelayannya Azela aja ikutan panik dan nyuruh majikannya berhenti ngomong ngawur. Azela bilang itu cuma candaan doang, tapi pas balik badan, dia malah nyuruh Taran buat beneran mikirin tawaran itu. Pas Azela udah pergi, Taran ngeliatin tangannya sendiri, dan ternyata jarinya masih gemetaran parah. Dia baru sadar mana milik Azela ternyata selevel sama dia. Gak lama, dia OTW ke ruangan Patriark buat ketemu ketua keluarga Rook Voltus. Habis kenalan santai, Rook bilang dia tahu Taran pengen masuk perpustakaan, tapi dia jujur ngasih tahu kalau di sana nggak ada sihir kuno yang wow banget. Intinya nggak ada cara rahasia buat ningkatin mana di sana. Tapi Taran santai aja, dia bilang nggak masalah, karena emang bukan itu yang dia cari dari awal. Rook akhirnya bilang, ya udah, dia nggak bakal ngelarang, karena Taran masih kekeh pengen masuk. Lagian dia nambahin, kalau isi perpustakaan itu nggak ada rahasia penting soal keluarga mereka sama sekali. Karena hari udah mulai makin larut malam nih, Rook nyuruh Taran balik lagi besok, dan Taran janji dia nggak bakal ngelupain kebaikan si ketua. Besoknya, para penjaga langsung ngasih hormat ke Taran setelah ngecek surat izin masuk perpustakaannya. Perhatiin baik-baik ya, pas Taran melangkah masuk, dia langsung pengong lihat betapa gede dan megahnya tempat ini. Pas lagi asik lihat-lihat, tiba-tiba ada bocil muncul di sebelahnya. Dia nyambut Taran dan ngaku kalau dia itu pustakawan di situ. Si bocil bilang kalau sekarang dia bakal jelasin semua aturan perpustakaan ke Taran. Aslinya Taran masih syok berat masa bocil jadi pustakawan. Terus si bocil bilang, aturan pertama nggak boleh ngerusak barang. Kalau rusak, ya wajib ganti rugi pakai uang. Aturan kedua, dia sama sekali nggak boleh bawa keluar buku apapun. Bocil itu juga nambahin, bakal terus ngawasin Taran selama dia ada di dalam perpustakaan. Tapi Taran langsung minta tolong buat jaga jarak dikit pas dia baca, biar nggak risih atau canggung. Karena dia pustakawan, Taran nanya apa, dia juga baca buku di sini. Si bocil ngangguk, bilang kalau dia bisa bantu nyariin buku apa aja yang Taran mau. Pustakawan kecil itu nanya, Turan mau buku romantis atau buku sejarah? Tapi Turan dengan santai jawab kalau dia cuma pengen belajar pengetahuan umum dasar tentang dunia ini. Gak lama si bocil bawain setumpuk buku buat Turan, dan dia ngasih tahu kalau buku-buku itu umurnya udah ratusan tahun lamanya. Makanya dia mikir itu gak bakal cocok. Akhirnya dia ngasih tumpukan buku lain yang katanya bakal lebih ngebantu. Turan bilang makasih banyak dan dia takjub lihat bukunya. Pas halamannya dibuka, dia ngerasa kayak masuk surga. Karena isi bukunya tuh beneran keren banget. Turan langsung jatuh cinta sama kegiatan bacanya dan rutinitas asik ini diulangin terus tiap hari. Berkat bacaan ini, Turan akhirnya bisa paham banget soal geografi dunia ini. Ras-ras yang ada sampai etiket para penyihir. Bahkan dia jadi tahu gimana berbagai macam barang itu dibuat dan juga diproses. Tiap ilmu yang dia dapat bikin dunianya yang dulu gelap dan asing sekarang jadi jauh lebih jelas dan masuk akal. Beberapa hari kemudian, Rook manggil Turan ke ruangannya karena dengar dia rajin banget nongkrong di perpustakaan akhir-akhir ini. Rook bilang selain karena dia nganggap Turan itu bangsawan, ngasih izin masuk perpustakaan, juga murni karena niat baik dari dia. Nah, kalian pasti udah bisa nebak kan, si bos tiba-tiba minta bayaran buat niat baiknya itu. Dan Turan langsung nyuruh pria itu sebutin aja apa maunya. Rook cerita ada monster di utara kota yang nyerang pelancong. Pas Turan nanya apa dia disuruh berburu, Rook bilang 4 kesatria sebelumnya pergi tapi nggak pernah balik. Nah, kali ini dia butuh bangsawan yang turun tangan. Tapi keluarga Voltus cuma bisa ngirim 2 orang sekarang. Turan sih nggak masalah melindungin warga, emang tugas penyihir kan? Tapi dia ngerasa ada yang aneh dan nggak beres di sini. Rook lanjut ngomong kalau jalan utara udah diblokir selama 10 hari. Padahal itu rute perdagangan yang super penting banget buat kota mereka. Pas denger itu, Turan baru ngeh kalau masalah ini udah ada jauh sebelum dia sampai kota. Pantesan dia gampang banget diizinin masuk perpustakaan. Nggak lama, tim pemburu siap-siap cabut dari kastil. Dan Azela ikut di rombongan itu. Azela ngomel-ngomel kesel, merasa bapaknya lebay banget sampai harus ngirim Turan buat nemenin mereka pergi. Di rombongan itu juga ada satu anggota keluarga lain, Marvin Valtos. Pas di hutan, Marvin nanya, apa Taran naksir Azela? Taran bilang enggak, dan Marvin lega banget.
Sampai sini dulu ya, percaya deh kelanjutannya bakal gila. Sini ngumpul bareng gue, kita bakal lihat kelakuan monster buruan mereka yang baru aja ngancurin sebuah kereta kuda. Para prajurit langsung sibuk meriksa sekeliling, tapi Taran jadi orang pertama yang sadar sama apa yang sebenarnya lagi terjadi. Dia ngasih tahu rombongan kalau target mereka itu seekor monyet. Dan Azela penasaran banget gimana cowok itu bisa ngambil kesimpulan ini. Taran nunjuk ke jejak tangan dari kejauhan. Dia ngejelasin kalau monyet itu pasti nyerang kereta sebelum akhirnya kabur balik ke dalam hutan. Taran bilang kalau mereka pasti bisa nemuin monyet gila itu, asalkan mereka terus ngikutin jejak yang ditinggalin. Azela bilang kalau dia nggak punya sihir pelacak kayak gitu, begitu juga dengan Marvin. Taran langsung nyela obrolan mereka dan nawarin diri buat coba nyari tahu keberadaan monster itu. Azela kaget waktu nyadar garis keturunan Taran yang sebenarnya. Terus Taran ngambil sehelai kain dari puing kereta buat ngunci lokasi si monyet. Taran mulai ngerasain dari mana sumber mana itu berasal. Terus dia nunjuk ke arah yang harus mereka tuju. Gak lama mereka sampai di sungai tempat jejaknya hilang. Dia bilang monsternya pasti mandi di air. Dan Azela syok banget dengar hewan liar bisa sepintar itu buat hindarin pelacakan. Taran berusaha bikin mereka tetap tenang. Dia bilang mungkin aja monyet itu cuma sekedar pengen mandi doang. Nah, tahan napas bentar, ini dia bagian paling gilanya. Taran nyium bau itu lagi dan teriak kalau monsternya ada di belakang mereka dengan wujud yang nyeremin abis. Belum cukup sampai di situ, monyet itu mulai ngelemparin batu ke arah mereka. Batunya melesat super cepat dan nembus barisan ksatria. Tapi Taran untungnya berhasil ngehindar dari serangan maut itu. Gilanya, dia ngelihat Azela sama Marvin malah jadiin dua ksatria sebagai tameng hidup. Alih-alih berusaha ngehindar sendiri. Taran beneran kecewa berat. Dan dia sadar kalau omongan ibunya selama ini sama sekali nggak salah. Monster itu balik badan buat kabur, tapi Azela nyuruh pasukannya ngejar. Pas mereka hampir kehilangan si monyet, sebuah batu melesat super cepat ngelewatin kepala Azela. Nembus formasi para ksatria sebelum akhirnya ngerobek tubuh monster itu dan bikin dia jatuh tersungkur. Azela dan Marvin nengok ke belakang dengan muka syok berat. Cuma buat ngeliat Taran yang ternyata nembakin batu itu pakai ketapelnya. Setelah monster gila itu tumbang, Azela langsung ngelepasin sihir bola api manggang monyet itu pakai kekuatan brutal yang saking panasnya hampir ngebakar seluruh ekosistem. Di sisi lain, Taran takjub karena akhirnya dia bisa ngeliat langsung sihir keturunan keluarga Valtus yang emang maniak api. Habis selesai manggang si monyet, Azela ngaku kalau dia sempat ngerasa takut banget waktu batu ketapel itu melesat ke arah mereka. Pas Azela sama Marvin lagi asik bercanda, ksatria yang terluka malah teriak minta tolong. Kocaknya, Azela malah ngomelin mereka dan nyuruh berhenti merengek. Bahkan, ada satu cowok yang lengannya sampai putus total. Bikin tim harus buru-buru ngasih pertolongan pertama buat para ksatria yang sekarat. Taran ngerasa bersyukur banget karena untungnya nggak ada korban jiwa di sana. Dan biarpun tadi itu serangan mendadak, dia yakin banget harusnya mereka bisa ngehindarin luka parah. Coba kalian pikir, Marvin sama Azela itu jelas lebih kuat dari kesatrianya. Tapi mereka malah tega jadiin bawahan yang lebih lemah sebagai tameng hidup. Marvin nyadar ada raut wajah aneh di muka Taran. Terus dia nanya, emangnya ada masalah apa? Tapi Taran jawab kalau nggak ada apa-apa. Azela terus nawarin Taran buat ikutan nyerap energi mana bareng mereka berdua. Taran setuju dan mereka bertiga langsung ngelilingin monyet itu buat nyerap mananya. Rupanya Taran pernah baca di buku kalau nyerap mana barengan itu nggak bakal ngurangin efek peningkatannya. Nggak butuh waktu lama nih. Marvin sama Azela berhenti karena udah nyentuh batas maksimal mereka. Tapi kagetnya Taran ternyata masih santai aja lanjut nyerap energi mana. Azela akhirnya paham kenapa ayahnya nyuruh cowok itu ikut. Ternyata level penguasaan sihir sama kapasitas mana milik Taran itu bahkan sebanding sama miliknya. Bahkan ini jauh lebih gila karena Taran itu cuma bangsawan yang belum nyentuh batas pertumbuhan maksimalnya sama sekali. Rombongan itu akhirnya balik ke kastil dan Marvin langsung muji Taran. Bilang kalau mereka berhasil ngalahin monster itu murni berkat dia. Tapi Taran merendah, bilang itu bukan hal spesial. Padahal aslinya dia nyesel banget karena nggak nyadar lebih awal yang bikin monsternya punya kesempatan buat ngelancarin serangan pertama. Ditambah lagi, Taran nggak nyangka kalau monsternya juga bakal punya kemampuan pelacak tingkat tinggi.
Mereka kaget dengar hal ini, dan Turan ngejelasin kalau kemampuan yang bangkit itu biasanya bergantung sama ciri fisik luar si monster. Dia nekenin kalau monyet yang mereka bunuh punya tangan dan mata yang super gede. Tapi itu kelihatannya sama sekali bukan wujud asli dari si monyet. Turan yakin banget monyet itu ngebangkitin kekuatan lemparan batu mematikan dan kemampuan penglihatan jarak jauh buat nembus lebatnya hutan. Gimana menurut kalian? Otak Turan emang beda level kan? Marvin aja sampai melongo dengar penjelasannya. Padahal Turan cuma modal baca ensiklopedia monster di perpustakaan loh. Kumpul sini coy. Kita lihat Marvin kaget banget gara-gara perpustakaan itu kan pengap dan sepi. Asela juga ngaku dulu pernah iseng masuk karena penasaran doang. Tapi ya gitu, isinya buku-buku berat semua. Dia langsung cabut sebelum kelar baca setengah buku pun. Turan santai aja nyuruh mereka berdua buat nanya ke penjaga perpustakaan kalau pas mampir lagi. Siapa tahu ada buku yang gampang dibaca. Azela langsung bingung pas Turan nyebut penjaga perpustakaan. Seingat dia, mana ada orang jaga di sana. Nggak lama, Turan balik ke perpustakaan. Dan tebak, penjaganya nyambut dia heboh banget dong. Pas berdiri tatap-tatapan, Turan mulai sadar ada yang salah. Bentukan cowok ini sama sekali nggak mirip kayak penjaga perpustakaan normal. Turan tiba-tiba nanya dari mana dia tahu namanya, dan pertanyaan ini bikin si penjaga kaget. Sadar udah ketahuan, cowok ini akhirnya ngaku kalau dia lihat nama Turan dari kartu izinnya. Dia juga bilang selama masih di area perpustakaan, dia bisa ngelihat kejadian apa aja di sana. Turan terus nanya gimana dia harus manggil orang aneh ini. Cowok itu jawab kalau dia nggak punya nama, jadi bebas aja mau panggil apa. Karena dia nggak punya nama pasti. Turan putusin buat manggil dia si penjaga perpus. Si penjaga malah bikin suasana makin canggung pakai obrolan ala orang dewasa. Turan nanya apa dia berasal dari kekaisaran lama. Dia jawab kalau dari awal dia bukan manusia. Dia itu semacam roh, dan faktanya dia sama perpustakaan ini adalah satu kesatuan. Dia juga bilang wujudnya yang sekarang ini cuma buat komunikasi aja, menyesuaikan selera si pengunjung. Turan langsung protes keras. Wujud aneh begini jelas bukan seleranya sama sekali dong. Penjaga perpus itu nggak mau terima. Dia ngotot kalau wujudnya adalah cerminan dari apa yang pengen Turan lihat. Buat ngebuktiin, Turan coba sentuh penjaga perpus itu. Dan bener aja, tangannya nembus gitu aja, kayak nembus udara kosong. Roh itu curhat betapa frustrasinya dia nggak bisa mukul pengunjung secara fisik. Kalau bisa, dia pasti udah ngabisin semua orang yang berani bawa keluar buku dari sana. Perhatiin baik-baik bagian ini. Turan sadar nggak ada yang tahu eksistensi roh ini. Dan ternyata emang belum ada yang penuhi syarat buat melihat dia. Roh ini jelasin kalau penciptanya sengaja bikin aturan khusus. Cuma orang-orang hebat dengan level kekuatan tertentu yang bisa ngelihat wujudnya. Itu artinya saat ini cuma Turan satu-satunya orang yang bisa ngelihat dia. Turan nanya, maksud level itu apaan? Roh itu langsung jawab kalau ini ada hubungannya sama garis keturunan. Makin kepo, Turan langsung desak dia buat ceritain soal garis keturunan itu. Tapi si penjaga perpus malah ngeledek suruh nanya ke orang tuanya. Turan akhirnya terpaksa ngaku kalau dia anak yatim piatu. Jadi roh itu mutusin buat meriksa sendiri. Tapi dia butuh izin buat meriksa medannya. Turan pun setuju, walau agak deg-degan. Roh itu masukin tangannya ke badan Turan. Dia nemuin hal yang udah Turan tahu, yaitu garis keturunan pemburu dan pelacak ciri khas dari keluarga Zaha. Lu pasti mikir sama kayak gua. Tiba-tiba dia bilang ada satu keturunan campuran lagi. Dia ungkapin kalau Turan itu hasil percampuran dua orang dengan garis keturunan yang beda. Turan nanya, apa garis keturunan yang satunya lagi? Tapi roh itu ngaku nggak tahu karena masih terkunci. Ternyata keturunan yang terkunci kayak gini lumrah terjadi kok di kasus campuran. Dia bilang itu bakal kebuka sendiri pas Turan makin kuat. Turan akhirnya yakin sama hal yang selama ini dia curigain. Ibunya itu terlalu pinter buat ukuran rakyat jelata biasa. Dan sangat besar kemungkinan kalau ibunya adalah keturunan dari salah satu bangsawan. Turan berterima kasih banget atas bantuan roh itu. Tapi si penjaga malah nawarin Turan buat nongkrong sebulan lagi di sana kalau emang beneran makasih. Habis itu Turan lanjut belajar di perpustakaan dengan si roh yang terus nempel di sampingnya.
Tiap Turan nanya penjelasan soal buku penjaga itu, langsung bantu jelasin sejelas-jelasnya. Gilanya lagi roh ini tahu soal pengetahuan yang udah hilang selama ribuan tahun. Dia mulai ngajarin Turan soal hukum alam, dan ini beneran bikin otak Turan meledak. Turan juga belajar kalau semua penyakit itu asalnya dari mikroorganisme kecil. Dan proses pembusukan makhluk hidup itu terjadi karena ulah kuman-kuman yang lagi makan. Bahkan Turan bisa paham prinsip-prinsip dasar fisika juga. Hal-hal keren kayak pembiasan cahaya, proses munculnya panas karena sebuah gesekan, sampai detail gimana makhluk hidup bisa terluka dan perlahan sembuh sendiri. Nggak lama, Turan langsung coba bikin eksperimen pembusukan sendiri. Dan dia kaget bukan main pas eksperimennya beneran berhasil sempurna. Berkat semua ilmu gila yang baru aja dia pelajari, kemampuan sihir Turan langsung naik drastis parah banget. Turan bilang ke roh itu, mungkin keluarga besar sengaja monopoli ilmu ini. Kalau semua penyihir tahu, mereka bisa kalah saing dong. Si penjaga akhirnya paham kenapa tingkat kecerdasan manusia zaman sekarang malah makin nyungsep seiring waktu. Nggak kerasa 1 bulan penuh udah berlalu, dan Turan bilang ke si penjaga kalau udah waktunya dia cabut. Roh itu langsung kaget, apalagi Turan bilang kalau Rook udah mulai kasih kode keras nyuruh dia pergi. Ninggalin ginian emang berat bro. Penjaga itu nangis, lompat, mohon dibawa pergi, tapi malah nembus badan Turan. Kocak tapi sedih ya. Sini ngumpul cuy, kita bakal bahas kisah epik di mana Turan dilarang cabut dari perpustakaan. Pustakawan itu janji bakal ngurusin semua kebutuhannya kalau dia mau stay. Tapi ya jelas, Turan langsung nolak mentah-mentah tawaran itu. Pas jalan keluar, Turan bilang ke si pustakawan kalau dia pasti bakal mampir lagi sesekali. Alasannya simpel sih, masih banyak banget buku yang belum dia tamatin. Tanpa basa-basi lagi, Turan langsung beresin semua barangnya dan cabut dari kota. Dia udah dapat peta dari perpus tadi, dan dari situ dia tahu kalau markas Haus Zahar di Gurun Enril ada di sebelah timur Orum. Turan ngerasa ini udah saatnya dia gerak ke Zahar buat nyari petunjuk soal orang tuanya yang hilang. Malamnya Turan milih ngecamp santai di hutan. Dia nggak mau pugu-pugu toh, kalau emang petunjuknya mau hilang, pasti udah dari dulu-dulu lenyapnya. Besoknya pas lanjut jalan, dia sambil asik ngebantai monster. Terus tiba-tiba dia lihat ada kuda lagi mati-matian lindungin tuannya yang pingsan dari 2 Dark Elf. 2 elf itu kelihatan kesel banget gara-gara dibikin repot cuma sama seekor kuda ngamuk. Biar kudanya mampus 2 elf curang, itu langsung pakai kekuatan Necromancer buat ngebangkitin monster-monster mati di area situ. Turan masih anteng sembunyi sambil terus mantau aksi jahat para elf itu. Dia sempat galau sih mau nolongin atau enggak. Masalahnya dia nggak tahu apakah cowok yang pingsan itu yang duluan nyari gara-gara sama Dark Elf ini. Sambil mikirin cara buat nyingkirin si kuda nyebelin para elf itu, malah santai mutusin buat nyemilin mayat manusia lain yang udah mereka bunuh. Nah perhatiin deh kelakuan kanibal mereka, bikin Tiran murka abis. Dia langsung aktifin mode stealth tingkat dewa buat ngasih pelajaran. Dia lempar batu super kenceng ke salah satu elf, bikin kepalanya langsung putus seketika. Temennya langsung panik setengah mati pas lihat sohibnya tiba-tiba jadi tanpa kepala. Si elf sisa gercep ngumpulin monster mayat hidupnya. Tiran coba nyerang lagi, tapi ada monster banteng di depannya yang ngelindungin si elf pakai kepala kerasnya. Banteng itu ngamuk dan nabrakin pohon ke arah Tiran nyerang tadi. Tapi syukur deh serangannya sama sekali nggak kena Tiran. Si elf aslinya ketar-ketir karena dia tahu seberapa ngeri user stealth itu. Makanya dia nyuruh salah satu monsternya buat ngelacak di mana posisi Tiran sembunyi. Tiran akhirnya terpaksa keluar dari mode stealth dan si elf langsung nyuruh para monster buat nyerang. Tiran ngeluarin serangan api dan berhasil ngebakar satu monster. Tapi anjir belum sempet diambil napas, si banteng udah keburu nyeruduk ke arahnya. Tiran nyaris banget kena seruduk, tapi untungnya dia masih bisa lompat ngehindar. Tiran mulai panik pas sadar monster-monster ini lincah banget. Dia bersyukur parah udah nyempetin bunuh salah satu elf tadi di awal pertarungan. Tiba-tiba aja ada satu monster licik yang gigit dari belakang. Rahang monster itu ngunci kuat di tumitnya. Pas Tiran lagi sibuk ngelawan si banteng sialan, malah nabrak dia sampai badannya kepental nabrak pohon gede. Benturan keras itu bikin Tiran teriak kesakitan. Dia sampai batuk darah dan jatuh berlutut nahan perih luar biasa. Si elf dengan sombongnya malah bilang kalau dia bakal bikin Tiran menderita habis-habisan sebelum ngebunuhnya secara perlahan.
Tiba-tiba, di luar dugaan, si kuda nendang muka elf itu sampai dia nyungsep ke tanah. Elf itu langsung teriak minta tolong, dan monster-monsternya beralih ngeroyok si kuda tangguh itu. Kalian pasti tahu kan, ini kesalahan fatal. Gara-gara mereka ngabain Tiran, dia langsung manfaatin momen ini buat ngeluncurin serangan mematikan yang mutusin kepala si elf. Karena majikannya udah mati, semua monster itu ikutan tumbang. Tiran langsung lemas berlutut karena kehabisan tenaga. Kuda pemberani itu nyamperin buat ngecek kondisinya. Tiran sambil senyum langsung ngucapin makasih atas bantuan epik tadi. Malam harinya, tuan si kuda akhirnya siuman dan kaget parah lihat ada orang asing di depannya. Tiran dengan santai nyapa duluan, tapi si cowok malah langsung ngegas, nanya siapa dia sebenarnya. Tiran kalem aja ngejelasin kalau dia ngelihat cowok ini lagi diserang para Dark Elf, makanya dia turun tangan buat nolongin. Kuda itu jalan ngedeketin tuannya yang langsung ngelus-ngelus kepalanya sambil ngasih tahu kalau nama kudanya itu Tilly. Turan bilang ke cowok itu kalau kudanya emang kuda yang top banget, karena ngerti kewajibannya buat ngelindungin majikan saat bahaya. Cowok itu akhirnya ngucapin makasih ke Turan udah nyelamatin nyawanya dan kenalin diri sebagai Aziz dari Houseburg. Turan ikutan ngenalin namanya, terus kepo, nanya, ada alasan khusus nggak kenapa si Aziz sampai bentrok sama Dark Elf tadi? Aziz cerita kalau dia cuma lagi perjalanan ziarah bareng pengawalnya, tiba-tiba aja diserang sama elf tanpa alasan yang jelas. Dia emang sering dengar rumor kalau ras lain itu barbar. Tapi dia sama sekali nggak nyangka bakal separah dan sekejam ini. Aziz sempat nangis sesenggukan bentar sebelum minta maaf ke Turan, karena udah kelihatan cengeng. Dia cerita kalau dia baru aja kehilangan orang-orang berharga, terus Turan nanya, apa mereka itu keluarganya? Aziz ngejawab kalau mereka sebenarnya cuma kesatria dan pelayan yang ikut nemenin ziarahnya selama ini. Ternyata, mereka udah ngerawat dia dari kecil banget, jadi mereka udah kayak keluarga sendiri. Mendengar itu, Turan langsung nyimpulin kalau Aziz emang orang yang baik hati. Turan lalu nanya apa Aziz tahu berapa total Dark Elf yang nyerang dia. Soalnya Turan sendiri cuma ngebunuh 2 orang doang. Dan tebak apa jawaban Aziz? Dia udah ngebantai sisanya sendirian. Oke, gue sama lu bakal lanjut ngikutin perjalanan seru ini. Biar nggak ketahuan kalau ada yang nguntit, Turan langsung pakai skill pelacak buat mastiin area itu beneran bersih dari elf. Si Aziz lalu nanya nih, apa Turan lagi buru-buru atau ada urusan penting? Turan malah ngaku kalau dia tuh sebenarnya juga lagi dalam masa perjalanan suci. Jelas aja Aziz kaget abis. Masa orang sekuat Turan lagi siarah santai? Dia sampai kepo dan nanya, jangan-jangan si Turan ini anak emas dari keluarga bangsawan elit. Aziz makin penasaran kenapa Turan jalan sendirian. Tapi Turan cuma nyengir dan bilang kalau ceritanya bakal panjang. Plus dia ngaku kalau aslinya nggak sekuat itu kok. Dia pun cerita, dia ngaku cuma menang karena beruntung bisa nyergap 1 elf sambil dibantuin abis-abisan sama si Tilly buat ngeberesin musuh yang satunya lagi. Coba deh kita perhatiin bagian ini bareng-bareng. Mereka berdua akhirnya ngelepas aura masing-masing buat adu mekanik. Pas kelar Turan, malah melongo ngelihat betapa gedenya kapasitas mana di tubuh Aziz. Turan baru sadar kalau aja dia nggak pernah nyerap mana milik Dark Elf sebelumnya, jumlah mana Aziz pasti jauh lebih banyak dari dia. Di sisi lain, Aziz makin yakin kalau Turan ini pasti keturunan darah biru. Terus nih, dia percaya banget kalau potensi Turan tuh belum mentok. Makanya, dia beneran gagal paham kenapa cowok sekuat ini dibiarin jalan sendirian tanpa pengawal. Karena Turan emang gak punya tujuan pasti. Aziz ngajak dia buat mampir aja ke kediaman Burg. Dia janji bakal ngasih imbalan mantap sebagai tanda makasih karena udah nyelamatin nyawanya dan mau nganterin dia pulang dengan selamat. Turan langsung nanya dong imbalan macam apa yang ditawarin. Nah, di sini Aziz ngejelasin kalau keluarganya itu klan enchanter bawahan langsung dari Arabian. Keluarga bangsawan paling berkuasa di wilayah utara. Jadi apa yang bisa kita harapin dari sini? Keluarganya emang legenda pembuat alat sihir turun-temurun. Dan Aziz janji bakal buatin alat sihir paling sakti khusus buat Turan.